Bab 2196 Apakah cewek kecil raja tanpa kematian? Aku sudah lama ingin mati. Jika benda ini bisa membunuhku, aku akan dengan senang hati melakukannya, kata cewek kecil sambil mengepakkan sayapnya. Kali sebelumnya ia melakukan transmogrifikasi, ia mempertahankan kepala ayamnya karena suatu alasan. Jika pusaran spasial bisa membunuhnya entah bagaimana, itu mungkin hanya bisa melakukan transmogrifikasi penuh. Zhang Xuan mengangguk. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir, tetapi ketika dia mengingat bagaimana cewek kecil dapat hidup kembali bahkan setelah dihancurkan berkeping-keping, dia memutuskan untuk membiarkannya. Mengepakkan sayap kecilnya, Little Chick menyelam tepat ke pusaran spasial. Dalam sekejap, tubuhnya mulai melengkung seperti pantulan di cermin distorsi. Tubuh emasnya yang kecil membengkak hingga menyerupai Phoenix api yang dia lihat di batu resonansi Phoenix. Tunggu sebentar, mungkinkah cewek kecil berasal dari suku Phoenix? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di kepala Zhang Xuan. Tidak banyak binatang legendaris di dunia, dan bahkan ada lebih sedikit dari mereka yang garis keturunannya begitu kuat sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya melakukan transmogrifikasi bahkan setelah menjadi Raja Dewa. Jika itu masalahnya, seberapa kuat binatang itu Little Chick? Apakah itu Raja Dewa yang dianugerahkan, atau Raja Dewa? Tidak mungkin itu sebenarnya Raja tanpa kematian, kan? Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Pertama-tama, aneh bahwa Raja tanpa kematian, yang dikenal karena kemampuannya untuk menentang kematian, telah meninggal begitu saja. Dia ingat pertama kali dia bertemu Little Chick. Dia masih berada di benua guru-guru, dan cewek kecil masih menjadi labu belaka. Itu telah tumbuh dengan cepat dengan menyerap Zenki jalur surganya. Sementara di Azure, ketika mereka berada di depan makam Raja tanpa kematian, cewek kecil telah menyebutkan bahwa dia ingin melahap kerangka yang menjaga kuburan. Lebih jauh lagi, ketika Little Chick dihidupkan kembali setelah dibunuh oleh klon Kongsi, tiba-tiba ada aliran udara degenerasi dari City of Collapse Space untuk mendorong pertumbuhannya, dan bagaimana ia mampu menyerap udara degenerasi yang terkonsentrasi dengan mudah, demikian juga. Selain itu, ada juga perasaan familiar ketika dia melihat bulu besar yang menopang Spirit Origin Royal City, serta Little Chick yang menyebutkan bagaimana ia menemukan jurang ini familiar. Yang paling penting dari semuanya, raja yang diberikan Raja Kimeng telah memanggilnya sebagai Raja Dewa ketika dia berada di Danau Lunar Lucid. Kemungkinan besar, itu karena darah Little Chick merembes ke dalamnya. Karena menyerap darah Little Chick, tubuhnya juga mendapatkan sebagian dari atribut abadi Raja tanpa kematian, yang memungkinkan dia untuk pulih dengan cepat terlepas dari tingkat keparahan luka-lukanya. Apakah aku benar-benar mengambil Raja Dewa sebagai binatang jinakku? Semakin Zhang Xuan memikirkan masalah ini, semakin wajahnya berkedut ngeri. Selama waktunya di Cakrawala, dia datang untuk belajar tentang betapa sangat dihormatinya Dewa Raja. Bahkan Kongsi harus menerima pengakuan dari 9 Raja Dewa lainnya jika dia ingin menjadi satu. Dewa surgawi tingkat tinggi seperti dia telah mengambil Raja Dewa sebagai binatang jinaknya. Untuk saat ini, cewek kecil belum memulihkan ingatannya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tetapi begitu ia mengingat masa lalunya, apakah ia akan mencoba membunuhnya untuk menghapus sejarah yang memalukan ini? Tapi ini tidak sepenuhnya masuk akal. Kruoxin, sebagai dewa roh dari suku iblis dunia lain, seharusnya menjadi penerus raja tanpa kematian, dan dia bertemu cewek kecil sebagai Labu Dongsu saat kami masih berada di benua guru-guru. Jadi, dia seharusnya mengenalinya dan bergerak. Menurut apa yang telah dia dengar sejauh ini adalah pertama kalinya seorang Raja Dewa meninggal, jadi dapat dimengerti bagaimana tidak ada yang yakin apa yang terjadi dengan Raja tanpa kematian. Namun, sebagai penerus Raja tanpa kematian, Luo Ruoxin seharusnya bisa mengenali Raja tanpa kematian meskipun dalam keadaan yang sangat berbeda. Tentu saja, semuanya hanya dugaannya saat ini, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Bahkan Dewa Raja pasti memiliki musuh mereka. Jika seseorang menemukan Raja Kematian dalam kondisi sangat lemah, ada kemungkinan besar dia akan dibunuh sebelum bisa tumbuh kembali ke puncaknya. Luo Ruoxin mungkin memilih untuk sengaja menutup mata untuk menyembunyikannya dari mata orang lain. Lupakan saja, apa gunanya memikirkannya sekarang? Zhang Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Misteri itu akan terungkap dengan sendirinya begitu aku bertemu Ruoxin besok di Istana Dewa Roh. Mengesampingkan pikiran lain-lainnya, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke pusaran spasial dan melihat cewek kuning kecil itu bertarung hebat dengan Grace of God King. Ramuan ini, yang mampu bertahan dalam pusaran spasial dan membantu para pembudidaya mencapai alam Raja Dewa, tidak lemah sama sekali. Sementara kecakapan bertarungnya tidak setara dengan Raja Dewa, akan lebih bijaksana untuk tidak meremehkannya. Sangat disayangkan bahwa cewek kecil kebetulan adalah Raja Dewa, dan yang sangat kuat pada saat itu. Tak lama kemudian, ia mengalahkan Grace of God King, dan memegangnya dengan paruhnya, ia berenang kembali ke tempat Zhang Xuan berada.
Tubuhnya tetap terdistorsi bahkan setelah meninggalkan pusaran spasial, tetapi tingkat kerusakan ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Ini melewati herbal ke Zhang Xuan sebelum menyelam ke dantiannya dan kembali tidur. Secara keseluruhan, ada 4 batang. Seharusnya ada 5 dari mereka, tetapi cewek kecil telah memakan satu saat dia bertarung, hanya untuk menyadari bahwa rasanya tidak enak. Jadi, sisanya diserahkan kepada Zhang Xuan. Zhang Xuan mengeluarkan wadah batu giok dan menyimpan ramuan di dalamnya sebelum menyegelnya dengan zenkinya. Sambil menghela nafas lega, dia dengan cepat terbang kembali ke puncak jurang. Dia telah menggunakan Library of Heaven Spot untuk memeriksa ramuan obat ketika dia menerimanya, dan itu persis seperti yang dia pikirkan. Mereka memang Raja Rumput Dewa, dan mereka memiliki efek meningkatkan peluang seseorang untuk menjadi Raja Dewa sebesar 50%. Selanjutnya, efeknya dapat lebih ditingkatkan jika sifat obat herbal itu dilengkapi dengan tanaman obat lainnya. Dengan ini, selama dia bisa menemukan teknik kultivasi alam Raja Dewa untuk Pathos of Heaven-nya, dia seharusnya bisa membuat terobosan dengan mudah. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Setelah kembali ke tempat dia berpisah dengan Feng Jis, dia melihat pemuda itu menatapnya dengan cemas. Zhang Xuan mengangguk. Ayo keluar dulu sebelum bicara. Mereka telah berjalan perlahan untuk berjaga-jaga jika mereka menghadapi bahaya, tetapi tidak ada kekhawatiran seperti itu sekarang karena mereka malah menuju ke atas. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka sudah kembali ke permukaan. Zhang Xuan memanggil binatang surgawi udara, dan mereka berdua kembali ke klan Inferno Phoenix. Saya menemukan alasan mengapa kultivasi Anda anjlok, dan Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan menghadapi masalah yang sama di masa depan, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Aku juga berhasil menemukan Grace of God King yang kamu bicarakan. Aku akan membuatnya menjadi pil dan memberimu satu. Jadi, pastikan untuk berkultivasi dengan rajin agar kamu bisa segera menjadi Raja Dewa. Kamu berhasil menemukan Grace of God King. Feng Jis berseru kaget. Dia sedikit skeptis tentang keberadaan Grace of God King ketika dia turun ke jurang juga, tetapi siapa yang tahu bahwa itu benar-benar ada dan bahwa gurunya bahkan akan berhasil mendapatkan sebagian darinya. Tidak hanya itu, gurunya akan memberikan sebagian padanya. Matanya memerah sekali lagi saat dia menatap Zhang Xuan dengan rasa terima kasih. Zhang Xuan sedikit bergidik ketika dia melihat Feng Jis menatapnya dengan mata berbinar lagi. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ketika dia berkata, fokus pada kultivasimu untuk sisa hari itu. Saya akan keluar sebentar, dan saya harus kembali tepat waktu untuk turnamen besok. Masih ada setengah hari sebelum turnamen, yang seharusnya banyak waktu baginya untuk membuat Grace of God King ditempa menjadi pil. Dengan pil-pil itu, dia akan bisa membuat terobosan selama dia bisa menemukan teknik kultivasi alam Raja Dewa yang sesuai. Tentu saja, masalahnya adalah pil yang meningkatkan peluang seseorang untuk membuat terobosan ke God King tidak mudah dipalsukan. Itu akan sangat menguji keterampilan seseorang sebagai apoteker, dan orang pertama yang muncul di benak Zhang Xuan tidak lain adalah Fu Jiangchen. Fu Jiangchen terkenal sebagai apoteker nomor 1 di Cakrawala, dan dia juga Raja Dewa yang kuat. Seharusnya aman untuk mempercayakan Grace of God King ke tangannya. Yang paling penting dari semuanya, dia telah berinteraksi dengan Fu Jiangchen, dan dia merasa bahwa yang terakhir adalah orang yang dapat dipercaya. Jika tidak, jika berita tentang Grace of God King bocor, itu pasti akan menyebabkan kegemparan yang lebih besar daripada pil terobosan. Bagaimanapun, setiap Raja Dewa adalah aset yang tak ternilai bagi klan manapun di Cakrawala, dan ini termasuk klan dengan Raja Dewa yang diberikan. Dia pasti akan menghadapi gelombang pembunuh yang lebih kuat lagi begitu itu terjadi. Guru, tetap aman, Feng Jis menggenggam tinjunya. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Dia dengan tegas menginstruksikan Feng Jis untuk tidak memberitahu siapapun tentang Grace of God King sebelum menunggangi makhluk surgawi itu sampai ke formasi teleportasi pemindahan besar. Melalui alat perjalanan yang begitu nyaman, dia seharusnya memiliki lebih dari cukup waktu untuk pergi ke langit Linglong untuk mencari Fu Jiangchen, memalsukan pilnya, dan membuatnya kembali dalam waktu setengah hari. Bab 2197 Langit Linglong. Itu adalah perjalanan yang damai ke formasi teleportasi pemindahan besar, jadi tidak ada Raja Dewa yang mengantarkan makan malam ke cewek kecil dan memberinya senjata dan pil gratis. Sejujurnya, Zhang Xuan sedikit kecewa dengan itu. Kira-kira 1 jam kemudian, dia akhirnya tiba di kota kerajaan Linglong. Sky of Linglong, yang namanya berasal dari frasa Linglong Heart of Seven Apertures L, berdiri di barat daya Cakrawala, dan daratannya berbentuk seperti poligon bersisi 7. Rajanya, Peri Linglong, adalah Raja Dewa Perempuan. Peri Linglong terkenal memiliki penampilan menggerakkan yang tak tertandingi. Kultivasinya juga telah mencapai tingkat yang menakutkan, tidak kalah dengan Cloud Dragon Monarch yang kuat atau Deathless Monarch sama sekali. 2 Raja Dewa yang diberikan yang melayani di bawahnya,
Sangguan Yunwan dan Bai Qinghong, juga dikenal sebagai wanita cantik yang cantik. Rumor mengatakan bahwa ada banyak Raja Dewa yang diberikan dan Raja Dewa yang telah menyatakan kesukaan mereka terhadap keduanya, hanya untuk ditolak. Tanpa diduga, Fu Jiangchen yang tampak dewasa adalah penggemar setia dari keduanya juga, dan mereka adalah alasan sebenarnya dia memilih untuk menetap di langit Linglong. Lagi pula, dengan keterampilan terbaiknya sebagai apoteker, dia akan berhasil dengan baik kemanapun dia pergi. Bunga yang jatuh dari pohon atas kemauannya sendiri, hanya untuk disapu oleh sungai yang tidak berperasaan. Sama seperti Raja Dewa mereka, kedua Raja Dewa yang diberikan ini memandang pacaran pria manapun dengan acuh tak acuh. Karena itu, mereka tidak pernah mendapatkan pendamping selama bertahun-tahun, dan sama sekali tidak ada riwayat mereka bahkan mendekati pria manapun. Zhang Xuan tahu bahwa dia hanya punya waktu setengah hari dan tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi dia dengan cepat memasuki kota kerajaan Linglong dan mengirim pesan ke Fu Jiangchen. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerima tanggapan. Dia menunggu di tempat untuk sementara waktu, dan segera, dia melihat apoteker nomor 1 dari Cakrawala terbang tepat ke arahnya. Temanku, Zhang Xuan, saya tidak berharap Anda mengunjungi saya begitu cepat. Fu Jiangchen mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Sebelum mereka berpisah di Drifting Spectre Royal City, mereka telah bertukar informasi kontak mereka, dan Zhang Xuan telah berjanji untuk mampir ketika dia punya waktu. Hanya saja Fu Jiangchen tidak berharap untuk bersatu kembali dengan pemuda itu begitu cepat. Fu Jiangchen telah memeriksa pil terobosan selama beberapa hari terakhir, dan semakin dia memeriksa pil terobosan, semakin terkesan dia dengan efeknya. Keterampilan penempaan pilnya benar-benar teratas di Cakrawala, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat menemukan formula pil dari pil terobosan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampaknya benar-benar identik dengan pil esensi dewa tingkat menengah. Faktanya, bahkan ada periode waktu ketika dia bertanya-tanya apakah Zhang Xuan telah memberinya pil yang salah. Namun, ketika dia mencoba keefektifan pil, itu memang mampu memperbaiki trauma internal seorang kultivator dan membantu mereka mengatasi kemacetan kultivasi mereka. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa penguasaan penempaan pil pemuda itu jauh di luar kemampuannya. Juga karena inilah dia merasa sangat bersemangat untuk melihat pemuda itu sekali lagi. Terus terang, saya datang ke sini karena saya punya permintaan dari Anda. Zhang Xuan menggenggam tinjunya saat dia berbicara. Oh, Fu Jiangchen sedikit terkejut. Tidak perlu berdiri di upacara denganku. Saya akan dengan senang hati membantu Anda dengan masalah apapun yang Anda hadapi. Izinkan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya, Saudara Fu. Karena pihak lain memanggilnya sebagai teman, dia akan terlihat terlalu formal jika terus memanggil pihak lain sebagai apotekari Fu Astris. Beralih ke telepati Zenki, dia berkata, sejujurnya, saya ingin Anda membantu saya memalsukan pil. Memalsukan pil. Fu Jiangchen sedikit terkejut melihat Zhang Xuan bertindak sangat hati-hati. Sesaat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia mengangguk dengan penuh pengertian saat dia menjawab melalui telepati juga. Keterampilan penempaan pilmu jauh di luar kemampuanku. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, apakah Anda berniat untuk memalsukan pil kerajaan Raja Dewa? Sebagai seseorang yang mampu memalsukan sesuatu yang luar biasa seperti pil terobosan dan pil kecantikan, tak perlu dikatakan bahwa pemahaman pihak lain tentang penempaan pil jauh melebihi pemahamannya. Namun, pihak lain telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk meminta bantuan seperti itu. Itu mungkin berarti bahwa pil yang dia butuhkan untuk ditempa berada di luar kemampuannya saat ini. Ya, memang begitu, jawab Zhang Xuan terus terang. Dalam istilah yang ketat, pil terobosan Raja Dewa yang ditempa dari rumput Raja Dewa tidak mungkin mencapai tingkat pil kerajaan Raja Dewa yang sebenarnya. Namun demikian, nilainya tidak akan pucat dibandingkan dengan pil kerajaan Raja Dewa manapun. Ayo pergi ke manorku dulu sebelum membahas detailnya. Mengetahui bahwa pil semacam itu pasti akan menarik perhatian yang tidak diinginkan kepada mereka, Fu Jiangchen memeluk Zhang Xuan dengan zenkinya, dan mereka berdua dengan cepat terbang menuju kediamannya. Fu Jiangchen, yang dikenal sebagai apoteker teratas dari Cakrawala, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di langit Linglong. Meskipun hanya menjadi Raja Dewa, manor tempat dia tinggal berada pada skala yang sebanding dengan klan Qi. Dengan sejumlah besar murid di garis keturunannya, dia praktis adalah pemimpin sekte pada saat ini. Fu Jiangchen memimpin Zhang Xuan ke kamar pribadinya di manor sebelum mengaktifkan penghalang isolasi. Setelah semuanya selesai, dia menoleh ke Zhang Xuan dan berkata, Saudara Zhang, jujur dengan Anda, karena batas bakat kultivasi saya hanya bisa memalsukan 8 jenis pil alam Raja Dewa saat ini. Jika pil yang ingin Anda tempat tidak termasuk dalam 8 jenis ini, saya khawatir tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Petik 2. Karena sifat pil alam Raja Dewa,
tingkat keberhasilan menempa pil alam Raja Dewa sangat bergantung pada kemampuan apoteker untuk memanipulasi kekuatan alam dan pemahamannya tentang alam budidaya Raja Dewa itu sendiri memainkan peran besar. Tidak ada keraguan bahwa Fu Jiangchen adalah seorang apoteker berbakat, tetapi bakatnya sebagai seorang kultivator tidak terlalu luar biasa di antara para Raja Dewa. Akibatnya, jenis pil alam Raja Dewa yang bisa dia tempat terbatas hanya 8 jenis. 8 jenis. Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia tidak tahu berapa banyak jenis pil alam Raja Dewa yang ada di Cakrawala, tetapi jika satu hal yang pasti ada lebih dari 8. Namun, sudah terlambat untuk mencari apotek lain, jadi Zhang Xuan langsung ke masalah yang ada. Pil yang ingin saya tempa adalah pil terobosan Raja Dewa. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar pil semacam itu, Saudara Fu? Petik 2. Pil terobosan Raja Dewa. Fu Jiangchen terkejut. Apakah ada pil seperti itu di dunia? Bahkan dengan pengetahuannya yang luas tentang penempaan pil, dia belum pernah mendengar pil apapun yang dapat membantu seseorang membuat terobosan ke alam Raja Dewa. Saya datang dengan formula pil belum lama ini, dan saya belum mendapat kesempatan untuk mengujinya, jawab Zhang Xuan. Dengan penguasaan penempaan pil saat ini, dia sudah mampu mengubah formula pil secara fleksibel agar sesuai dengan kebutuhannya. Sepanjang jalan, dia telah mempelajari atribut dan potensi Grace of God King, dan melalui itu, dia telah menemukan formula yang paling baik mengeluarkan sifat obatnya. Namun, semua itu masih dalam tahap teoritis, dia belum mencobanya dalam praktik. Karena itu, dia telah memverifikasi kemungkinannya melalui Library of Heaven's Path, dan tidak ada kesalahan. Selama formula pil diikuti dengan ketat dari awal hingga akhir, pil yang dipalsukan harus dapat membantu Dewa Surgawi tingkat tinggi menjadi Raja Dewa. Kamu datang dengan formula pil. Fu Jiangchen menatap Zhang Xuan dengan mulut ternganga untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa itu sudah cukup luar biasa bahwa pemuda itu dapat menemukan pil terobosan yang memungkinkan seorang kultivator untuk mengatasi kemacetan yang mereka hadapi pada tahap awal kultivasi mereka. Dia tidak berpikir bahwa pemuda itu akan mampu melangkah lebih jauh bahkan sampai menyimpulkan pil terobosan Raja Dewa. Itu benar-benar bakat mengerikan yang dimiliki pemuda itu. Memang, Zhang Xuan mengangguk. Namun, kultivasi saya masih sangat kurang saat ini, jadi saya tidak dapat memalsukan pil. Jadi, saya datang ke sini berharap untuk meminta bantuan Anda. Selama Anda dapat membantu saya memalsukan pil, saya bersedia memberi Anda kompensasi yang sesuai. Petik 2. Kamu terlalu sopan. Itu juga akan menjadi kehormatan tertinggi bagi apoteker seperti saya untuk menyaksikan kelahiran pil yang luar biasa. Fu Jiangchen menjawab dengan penuh semangat. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk menunjukkan padaku formula pilnya terlebih dahulu? Saya belum pernah memalsukan hal seperti ini sebelumnya, jadi saya perlu melihat formula pil untuk mengetahui apakah itu sesuai kemampuan saya. Petik 2. Ini dia, karena Zhang Xuan ada di sana untuk meminta bantuan Fu Jiangchen, tidak ada alasan baginya untuk pelit. Dia mengeluarkan token giok dan memasukkan formula pil yang dia buat ke dalamnya sebelum melewatinya. Fu Jiangchen menerima token giok dan dengan cepat melihat isinya. Matanya melebar saat melihat detail formula pil, dan dia dengan cepat menoleh ke Zhang Xuan untuk bertanya dengan nada tidak percaya, apakah Anda yakin bahwa formula pil ini layak? 1. Linglong Heart of Seven Apertures mengacu pada hati mistis yang memiliki 7 lubang, dan dikatakan bahwa seseorang yang memiliki hati seperti itu harus memiliki sifat polos, dan mereka dapat mendengar suara alam dan berkomunikasi dengannya. 2198 Metode Penempaan Sempurna. Formula pil yang dilihat Fu Jiangchen benar-benar mengerikan. Bahkan sebagai apoteker top di Cakrawala, dia masih merasakan jantungnya berdebar kencang memikirkannya. Dia tidak berani percaya bahwa seseorang akan berani menggunakan semua bahan obat itu bersama-sama. Bahan utama formula pil, Grace of God King, adalah bahan obat yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya, tetapi ramuan obat pelengkap lainnya membuat tulang punggungnya merinding. Mengesampingkan semuanya, ramuan obat pelengkap ke-6, Spittle of the Green Serpentine Dragon, dikenal sebagai salah satu racun paling kuat di Cakrawala. Bahkan Raja Dewa tidak akan mampu mengekang sifat beracunnya. Untuk benar-benar menggunakan sesuatu seperti itu untuk memalsukan pil. Tanpa sadar, Fu Jiangchen sudah mulai menghitung peluang seorang kultivator bertahan hidup jika mereka mengonsumsi pil seperti itu. Dan ramuan obat ke-14, bunga 100 daun ungu, meskipun tidak memiliki racun sama sekali, memiliki kemampuan untuk membekukan zenki seorang pembudidaya, mencegah mereka mengerahkan kultivasi mereka. Haruskah pil terobosan tidak diisi dengan bahan-bahan yang kaya energi spiritual sehingga pembudidaya dapat mengumpulkan momentum yang cukup untuk terobosan? Tapi ramuan obat ini akan menghentikan zenki seseorang. Bagaimana seseorang bisa berkultivasi seperti itu? Dan ramuan obat ke-21, darah naga berdarah murni. Apakah itu sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang kultivator normal? Mengesampingkan 1 tetes, bahkan setengah tetes saja sudah cukup untuk membuatnya meledak.
Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam penempaan pil, kesimpulan Fu Jiangchen adalah bahwa, ini bukan formula pil tetapi hotpot penuh teka-teki yang diisi dengan bahan-bahan samar. Itu mirip dengan bagaimana seorang juru masak menambahkan merica, bawang merah, jahe, dan adas manis ke dalam daging mereka untuk meningkatkan rasanya, tetapi jika dia menambahkan 1 sendok teh abu, sejumput debu, dan 3 sendok serutan kayu ke dalam dagingnya, masak, bisa dimakan. Itu betapa tidak logisnya formula pil itu bagi Fu Jiangchen. Saya sudah merevisinya sekali, dan tidak ada masalah dengan itu, jawab Zhang Xuan. Kamu telah merevisinya sekali. Fu Jiangchen hampir mencakar rambutnya. Apakah pemuda itu percaya diri, atau apakah dia salah paham apa itu penempaan pil? Bahkan apoteker paling terampil yang dia tahu akan memastikan untuk merevisi formula pil baru mereka puluhan kali sebelum mencoba memalsukannya untuk mencegah pemborosan bahan obat. Bahkan, ada beberapa yang melakukan simulasi proses ratusan kali untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum berani melanjutkan ke proses penempaan. Namun, Anda hanya melewatinya sekali. Apakah Anda yakin ini baik-baik saja? Rasanya seperti Anda meremehkan segalanya. Yakinlah, saya yakin dengan formula pil. Kami pasti bisa memalsukannya, jawab Zhang Xuan sambil tertawa untuk meredakan ketakutan Fu Jiangchen. Bahkan Library of Heaven Spa telah memberinya lampu hijau, jadi tidak ada masalah dengan itu. Melihat betapa yakinnya Zhang Xuan, Fu Jiangchen tahu bahwa dia tidak akan bisa membujuknya, jadi dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Yah, karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, kurasa kita bisa mencobanya, namun, saya harus memberi Anda penafian sebelumnya. Saya belum pernah memalsukan pil seperti itu sebelumnya, jadi ada kemungkinan semua ramuan obat akan sia-sia. Jika proses penempaan pil gagal, biasanya akan mengakibatkan semua ramuan obat menjadi sia-sia. Ramuan obat yang diperlukan untuk memalsukan sesuatu yang sekuat pil terobosan Raja Dewa pasti sangat berharga. Bahkan dengan kekayaan besar yang dimiliki Fu Jiangchen, itu masih akan memakan banyak kerugian pada keuangannya jika begitu banyak ramuan berharga miliknya terbuang sia-sia. Jangan khawatir, itu tidak akan sia-sia. Zhang Xuan tersenyum. Saudara Fu, selama Anda mengikuti instruksi saya dengan hati-hati, tidak akan ada masalah. Baik-baik saja maka. Fu Jiangchen mengangguk. Penguasaan penempaan pil pihak lain jelas lebih tinggi darinya, jadi mungkin saja pihak lain melihat gambar yang sangat berbeda darinya. Dia ada di sana hanya untuk membantu. Bagaimana kalau kita mulai? Zhang Xuan bertanya. Dia hanya punya setengah hari, dan 2 jam sudah berlalu sejauh ini. Jika dia tidak terburu-buru sedikit, dia mungkin gagal tepat waktu untuk turnamen. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Fu Jiangchen mengeluarkan kuali. Kemudian, dengan lambaian tangannya, semburan api turun dari langit dan jatuh tepat ke dalam kuali, membakarnya. Kuali yang dia gunakan khusus untuk penempaan pil adalah tingkat Raja Dewa, dan api yang dia gunakan adalah jenis api surgawi. Dengan ini, dia bahkan bisa memurnikan ramuan obat tingkat Raja Dewa dengan mudah. Kamu memiliki rasa terima kasihku. Melihat Fu Jiangchen memiliki peralatan yang diperlukan untuk melakukan penempaan pil, Zhang Xuan menghela nafas lega. Itu kebetulan menjadi sesuatu yang kurang darinya. Dengan lambaian tangannya, setumpuk besar ramuan obat muncul di hadapannya, mengambang di udara. Dia telah berhasil mendapatkan cukup banyak ramuan obat di Sky of Drifting Spectre melalui Killing Air. Selanjutnya, ketika dia menyusun formula pil, dia telah mengubahnya sesuai dengan ramuan obat apa yang dia miliki sehingga dia tidak perlu pergi mencarinya. Fu Jiangchen melihat ramuan obat yang mengambang di sekitar ruangan sebelum bertanya dengan cemberut, "Kakak Zhang, kamu hanya menyiapkan 1 set ramuan obat. Itu cukup standar bagi apoteker untuk menyiapkan 3 set ramuan obat sebelum mulai memalsukan pil mereka. Dengan cara ini, mereka akan dapat dengan cepat melakukan penyesuaian jika terjadi masalah. Namun, jika hanya ada 1 set ramuan obat dan masalah muncul dalam penyempurnaan ramuan obat tertentu, mereka tidak akan dapat memperbaiki masalah dengan segera, dan ini dapat menyebabkan seluruh kuali ramuan obat menjadi rusak, limbah. 1 set saja sudah cukup. Sejujurnya, saya terdesak waktu, jadi saya hanya bisa mencoba proses penempaan sekali, jawab Zhang Xuan. Anda terdesak waktu. Fu Jiangchen tidak bisa berkata-kata. Itu juga merupakan tabu penempaan pil, terutama untuk pil canggih seperti itu. Menghadirkan saya dengan formula pil yang benar-benar kacau yang hanya direvisi sekali, hanya menyiapkan 1 set ramuan obat, dan terburu-buru sebelum penempaan pil dimulai. Apakah Anda yakin di sini untuk meminta saya memalsukan pil untuk Anda? Belum lama ini Fu Jiangchen benar-benar terkesan oleh Zhang Xuan, dan dia bahkan berpikir bahwa yang terakhir mungkin apoteker yang paling cakap di Cakrawala dengan pengecualian Raja Penaklukan Surga, tetapi lihat sekarang. Bagaimana mungkin seorang apoteker tidak bisa diandalkan seperti ini? Mari kita mulai segera. Saat Zhang Xuan mengucapkan kata-kata itu,
Fu Jiangchen melihat pemuda itu mengambil salah satu tanaman obat dan melemparkannya ke dalam kualinya. Untuk sesaat di sana, Fu Jiangchen hampir membalik kualinya, dan dia mungkin melakukannya jika bukan karena mereka berada di rumahnya. Kuali belum dipanaskan dengan benar, tetapi Anda sudah mulai melemparkan ramuan obat ke dalam, dan cara Anda melakukannya entah bagaimana tampak sangat amatir, hampir seolah-olah Anda belum pernah memalsukan pil sebelumnya. Fu Jiangchen merasakan tingkat kepercayaan dirinya mencapai titik terendah baru. Aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Ikuti instruksi saya dengan ketat, baiklah. Hampir membakar tangannya saat melemparkan ramuan obat, Zhang Xuan segera mundur selangkah dan menahan keinginannya untuk terus melemparkan ramuan obat lainnya. Sambil menghela nafas panjang, Fu Jiangchen berkata, kualinya belum hangat. Ada beberapa tanaman obat yang tidak memerlukan kuali terlalu panas. Sebaliknya, jika suhunya terlalu tinggi, itu bahkan mungkin memiliki efek buruk. Zhang Xuan dengan cepat menjelaskan sebelum melanjutkan dengan rangkaian instruksi berikutnya. Dalam waktu 2 tarikan napas, masukkan Woodleaf Grass dan Gold Gazelle Leaf. Tingkatkan suhu api sebesar 7% segera. Setelah itu, gunakan teknik penempaan kebangkitan roh pembalikan kayu untuk menempatkan rumput Soleleafdi. Prosedur untuk menempa pil terobosan Raja Dewa sangat rumit, dan ada banyak detail yang perlu diperhatikan. Untuk memastikan bahwa kata-katanya dapat mencapai tepat waktu, Zhang Xuan menggunakan telepati Zenqi untuk menyampaikan instruksinya. Kamu tahu teknik penempaan kebangkitan roh pembalikan kayu saya. Fu Jiangchen dipenuhi dengan ketidakpastian beberapa saat yang lalu ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata itu, dan jantungnya berdetak kencang. Teknik penempaan kebangkitan roh pembalikan kayu adalah teknik penempaan yang sangat tidak jelas dan mendalam. Butuh hampir 1 dekade baginya untuk sepenuhnya memahaminya. Namun, setelah dia mempelajarinya, karena ketidakjelasannya, hampir tidak ada formula pil yang mengharuskan penggunaannya, jadi dia akhirnya menyingkirkannya. Banyak waktu telah berlalu sejak itu, dan dia hampir melupakannya. Dia tidak berpikir bahwa Zhang Xuan akan menyadari teknik penempaan pil itu, serta fakta bahwa dia tahu tentang itu. Bagaimanapun, Fu Jiangchen tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya. Tanpa penundaan sesaat, dengan tangan kanannya, dia dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan Zhang Xuan dan melemparkan tangkai demi tangkai ramuan obat dengan gerakan yang tepat pada waktu yang tepat. Adapun tangan kirinya, sibuk memasukkan energi spiritual ke dalam kuali untuk meningkatkan intensitas nyala api. Sambil menempatkan ramuan obat sesuai dengan instruksi Zhang Xuan, Fu Jiangchen tidak bisa tidak memperhatikan bahwa ramuan obat, yang tampak seolah-olah akan terbakar setiap saat, entah bagaimana akan meleleh bersama dengan waktu yang sempurna dan menyatu dengan sempurna menjadi satu, lain. Mungkinkah ini, teknik penempaan pil yang sempurna? Fu Jiangchen berpikir dengan tidak percaya. Alasan api diperlukan dalam penempaan pil adalah untuk menggabungkan masing-masing tanaman obat menjadi lebih baik. Namun, karena ketidakcocokan tertentu dalam hal api dan teknik penempaan, terbukti sulit untuk menggabungkan beberapa ramuan obat menjadi satu. Bagi sebagian besar apoteker, tidak apa-apa selama mereka bisa mencampur 2 ramuan obat bersama-sama sampai tingkat tertentu. Namun, dengan mengikuti waktu dan teknik penempaan seperti yang diinstruksikan pemuda itu, dia benar-benar mampu membuat semua ramuan obat menyatu dengan sempurna. Ini adalah teknik penempaan yang sempurna. Ini adalah prestasi legendaris yang bahkan sulit dilakukan oleh Raja Dewa, tapi itu terjadi tepat di depan matanya dari kata-kata seorang pemuda. 2199 perlu terobosan. Sebagai apoteker nomor 1, keterampilan Fu Jiangchen dalam mengendalikan api dan pemahamannya tentang sifat obat memang terbaik. Yang harus dilakukan Zhang Xuan hanyalah mengungkapkan waktu dan langkah-langkahnya, dan Fu Jiangchen akan mampu melakukannya dengan tingkat presisi yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama untuk lebih dari 100 ramuan obat ditambahkan ke dalam kuali, masing-masing menyatu dengan sempurna satu sama lain. Secara keseluruhan, mereka membentuk bola cairan obat yang kira-kira seukuran kepalan tangan. Pada awalnya, Fu Jiangchen masih terkejut setiap kali dia melihat ramuan obat yang biasanya sulit untuk dicampur menjadi satu dengan sempurna, tetapi akhirnya sampai pada titik di mana dia mati rasa karena shock. Itu mulai terasa seperti selama dia mengikuti instruksi Zhang Xuan, dia bahkan akan mampu menyatukan langit dan bumi tanpa celah satu sama lain. Dia sedikit ragu pada awalnya tentang mengapa hal itu terjadi, tetapi akhirnya, dia menyadari bahwa pemahaman pemuda itu atas ramuan obat telah mencapai tingkat di mana dia memiliki pemahaman mutlak atas masing-masing dan setiap dari mereka. Misalnya, pada awalnya, dia sangat skeptis tentang menambahkan Spittle of the Green Serpentine Dragon ke dalam pil karena ramuan obat terkenal dengan racun yang mendominasi. Namun, dengan menaikkan suhu secara tiba-tiba menjadi 1300 derajat dalam satu tarikan napas, adalah mungkin untuk membuat racun itu menghilang sementara selama setengah napas.
Selama dia menggabungkan bunga Denseut bersama-sama dengan itu dalam interval ini, racun tidak hanya tidak akan muncul kembali, bahkan akan memiliki efek menguntungkan untuk sel-sel dalam tubuh seseorang. Hal yang sama berlaku untuk bunga 100 daun valet. Itu dikenal karena kemampuannya untuk membekukan zenki seseorang, tetapi dengan memediasinya dengan ramuan obat tertentu pada suhu tertentu, itu malah akan memperkuat meridian pembudidaya, sehingga memungkinkan pembudidaya untuk menggerakkan zenki mereka dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Pemuda itu telah berhasil mengeluarkan khasiat obat yang bermanfaat dari ramuan ini dengan sempurna tanpa membuang apapun. Fu Jiangchen mengira dia mendekati puncak penempaan pil, tetapi hari itu, dia telah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan mungkin. Dia merasa seperti langit-langit di atasnya telah hancur untuk mengungkapkan langit baru. Tunggu sebentar, ini tidak benar. Tepat ketika Fu Jiangchen akan menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah sejauh ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cemas mengalihkan pandangannya ke Zhang Xuan. Saya sudah memurnikan dan menggabungkan 107 ramuan obat bersama-sama, tetapi mengapa kita belum menambahkan bahan utama? Dia begitu sibuk dengan proses penempaan sehingga dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi begitu beban kerjanya akhirnya sedikit berkurang, itu segera mengejutkannya. Menurut formula pil, ada total 108 ramuan obat, dan dia sudah menggabungkan 107 di antaranya. Jadi, mengapa bahan utamanya belum muncul? Bahan utama biasanya adalah inti dari pil. Seperti fondasi sebuah bangunan, kehadirannya berfungsi sebagai struktur untuk membangun produk akhir. Untuk sebagian besar pil, bahan utamanya adalah yang pertama masuk ke dalam kuali, dan ramuan obat lainnya akan ditambahkan kemudian untuk menengahi dan menyatu dengannya. Namun, anehnya, dia sudah memalsukan 107 ramuan obat, dan semuanya hanya bahan sampingan. Apakah Anda yakin ini akan berhasil? Ini mirip dengan nasi goreng yang hampir siap disajikan, tetapi yang ada di mangkuk hanyalah bawang, jahe, merica, 13 bubuk rempah. Entah bagaimana, bahan utamanya tidak terlihat. Mungkinkah pemuda itu mengerjai dia? Tidak perlu khawatir, terus naikkan panas di kuali, jawab Zhang Xuan dengan matanya masih menatap kuali dengan saksama. Baik, Fu Jiangchen bingung, tetapi dia tidak berani melawan instruksi Zhang Xuan karena takut kesalahannya akan menyebabkan kegagalan proses penempaan pil. Jadi, dia terus memasukkan zenki-nya ke dalam kuali, menyebabkan nyala api semakin besar. Suhu di kuali meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Segera, cairan obat mulai menggelegak, tetapi Zhang Xuan tidak memerintahkannya untuk berhenti. Tak lama, sepertinya ledakan akan segera terjadi. Fu Jiangchen menoleh ke Zhang Xuan dan dengan cemas bertanya, apakah ini cukup? Ramuan obat sudah menyatu, jadi seharusnya tidak perlu menyalakan api lagi. Selanjutnya, jika mereka terus menaikkan panas, ledakan akan benar-benar terjadi. Itu akan membuat semua upaya mereka sebelumnya sia-sia. Itu belum cukup, terus naikkan panasnya, perintah Zhang Xuan. Fu Jiangchen menggertakkan giginya saat dia menyalurkan zenki-nya ke dalam kuali dengan marah, menyebabkan nyala api di kuali melonjak dengan cepat sekali lagi. Saya sudah menaikkan suhu sampai batas saya. Itu hanya 5 detik yang singkat, tetapi apoteker nomor 1 di Cakrawala sudah mulai berkeringat. Karena keterbatasan kultivasinya, dia hanya bisa mengintensifkan api di dalam kuali sejauh ini. Kehabisan zenki akan menjadi masalah jika dia melangkah lebih jauh dari ini, tetapi yang lebih penting, dia juga bisa kehilangan kendali atas api dan menyebabkan ledakan. Suhunya masih sedikit kurang, Zhang Xuan mengerutkan kening. Grace of God King adalah ramuan obat yang dapat berkembang bahkan dalam pusaran spasial, jadi suhunya harus sangat tinggi untuk memperbaikinya dengan benar. Meskipun Fu Jiangchen telah berhasil menaikkan suhu secara signifikan, itu masih belum cukup. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh dari ini lagi, kata Fu Jiangchen dengan wajah pucat. Selanjutnya, saya hanya memiliki energi yang cukup untuk mempertahankan nyala api selama 30 detik. Di luar itu, zenki-ku akan mengering. Dia sudah memasukkan zenki sebanyak yang dia bisa ke dalam kuali, jadi tidak perlu dikatakan lagi bahwa ini akan sangat merugikan cadangan zenki dan semangatnya. Menurut perkiraannya, 30 detik benar-benar batasnya. Begitu dia kehabisan energi, semua kerja kerasnya sebelumnya akan sia-sia. Zhang Xuan mengepalkan tangannya erat-erat setelah mendengar kata-kata itu. Terlepas dari semua rencananya, dia gagal merencanakan kapasitas zenki Fu Jiangchen yang sangat kurang. Lebih jauh lagi, jika mereka tidak dapat mencapai suhu yang dibutuhkan, itu akan sia-sia bahkan jika pihak lain bertahan selama 30 menit lagi. Kurasa aku tidak punya pilihan kalau begitu. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Zhang Xuan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Fu Jiangchen dan mulai berbicara. Kamu saat ini berada di tahap lanjutan ranah Raja Dewa, dan kamu sudah berada di ambang membuat terobosan, meskipun itu tidak akan meningkatkan kapasitas zenkimu terlalu banyak, itu akan meningkatkan kemurnian zenkimu secara signifikan.
Itu akan memungkinkan Anda untuk lebih meningkatkan suhu api di dalam untuk memenuhi persyaratan. Petik 2. Ini adalah situasi yang sangat mengerikan. Dari kelihatannya, hanya ada satu cara untuk mencegah kegagalan proses penempaan pil, dan itu adalah agar Fu Jiangchen membuat terobosan dalam kultivasinya. Selama yang terakhir mencapai puncak alam Raja Dewa, dia akan mampu menaikkan suhu di dalam kuali lebih tinggi lagi. Dengan itu, dia akan bisa memperbaiki Grace of God King dan menyelesaikan pilnya. Jika tidak, semua kerja keras mereka sejauh ini akan sia-sia. Penerobosan. Fu Jiangchen terdiam setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan. Sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Fu Jiangchen tahu di mana batasnya, dan jika mungkin baginya untuk membuat terobosan, dia pasti sudah lama melakukannya. Dia tidak akan menunggu begitu lama. Selanjutnya, dia sedang menempa pil. Butuh segalanya hanya untuk mempertahankan nyala api di dalam kuali, namun dia seharusnya membuat terobosan dalam kondisi seperti itu. Aku tidak bercanda denganmu. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat menghindari penempaan pil agar tidak berakhir dengan kegagalan, kata Zhang Xuan. Alasan kultivasimu mandek sejauh ini adalah karena ketergantunganmu yang berlebihan pada pil. Itu telah mengakibatkan racun pil terakumulasi di dalam tubuhmu, dan tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak dapat menghilangkannya. Seperti kata pepatah, tidak ada obat tanpa racun. Bahkan pil terbaik pun masih akan meninggalkan semua jenis racun di dalam tubuh seseorang. Ini tidak akan menimbulkan banyak masalah dalam jangka pendek, tetapi ketika kultivasi seseorang naik pangkat, dan persyaratan kemurnian Zenki seseorang semakin ketat, bahkan sedikit pun racun pil akan membuat dunia berbeda. Sebagai salah satu apoteker teratas dari Cakrawala, tidak ada keraguan bahwa Fu Jiangchen memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya kultivasi dibandingkan dengan Raja Dewa lainnya. Faktanya, sebagian besar melalui pil dia bisa mencapai ranahnya saat ini. Tidak dapat dihindari bahwa sejumlah besar racun pil akan menumpuk di tubuhnya setelah mengonsumsi begitu banyak pil. Aku akan membantumu membersihkan racun pilmu sekarang. Anda tidak perlu memikirkan apapun kecuali memajukan kultivasi Anda. Zhang Xuan berkata. Puluhan jarum perak muncul di antara jari-jarinya dengan jentikan pergelangan tangannya. Weng, dengan embusan angin, semuanya terbang lurus menuju titik akupuntur Fu Jiangchen. Fu Jiangchen awalnya terkejut dengan gerakannya, dan insting pertamanya adalah melawan jarum. Namun, dia tiba-tiba berubah pikiran dan malah menutup matanya. Persetan. Persis seperti itu, jarum perak menusuk tepat ke tubuhnya. 2.200 pil. Sejak mereka mulai memalsukan pil, rasa hormat Fu Jiangchen terhadap Zhang Xuan telah meningkat secara eksponensial. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa seseorang yang sangat ahli dalam penempaan pil ingin menyakitinya. Uang, ketenaran, pihak lain dapat memiliki semua itu hanya dengan mengungkapkan sepotong keterampilannya yang sebenarnya. Karena itu, dia memilih untuk menahan diri dan membiarkan jarum perak menembus tubuhnya. Dia tahu bahwa dia sedang bertaruh, tetapi dia merasa bahwa taruhan ini akan menguntungkannya. Pupupu, gelombang Zenki mengalir ke tubuhnya melalui jarum perak, dan di bawah semburan energi, meridian yang telah tersumbat karena akumulasi racun pil dengan cepat meledak satu demi satu. Dengan ini, Zenki yang disegel di dalam tubuhnya segera menyembur keluar, mengingatkan pada banjir yang runtuh setelah bendungan yang runtuh. Kaca, aliran energi yang tiba-tiba meningkatkan vitalitas dan Zenki-nya ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, wataknya menjadi lebih halus dan kuat. Dengan ini, ia berhasil mengambil langkah terakhir ke depan untuk mencapai puncak alam Raja Dewa. Aku, membuat terobosan. Fu Jiangchen sedikit terkejut. Kemacetan yang telah dia perjuangkan selama bertahun-tahun untuk diatasi dapat diatasi dengan mudah. Dia pernah menggunakan bantuan yang dia terima dari Peri Linglong untuk meminta bantuannya dalam menyembuhkan kondisinya, tetapi bahkan dia tidak berdaya. Namun, pemuda di hadapannya telah melakukannya dengan mudah. Sudah 20 napas. Berhentilah ragu-ragu dan cepat tingkatkan suhu di dalam kuali. Zhang Xuan berteriak dengan cemas ketika dia menyadari bahwa Fu Jiangchen telah membiarkan pikirannya mengembara. Kata-kata itu menyadarkan Fu Jiangchen dari pikirannya, dan dia dengan cepat memasukkan kekuatan barunya ke dalam kuali. Secara keseluruhan, dia hanya bisa bertahan selama 30 detik, dan dia sudah menghabiskan 20 detik untuk membuat terobosan. Jika dia tidak mempercepat prosesnya, dia mungkin kehabisan Zenki sebelum kuali mencapai suhu yang dibutuhkan, dan itu akan secara efektif mengejar kegagalan mereka. Meskipun demikian, bahkan jika itu berakhir dengan kegagalan, itu akan tetap baik-baik saja karena mereka belum menambahkan Grace of God King. Dari semua ramuan obat di dalamnya, yang hampir tidak mungkin didapat adalah itu. Selanjutnya, formula pil selalu dapat diubah sesuai dengan apa yang dimiliki Zhang Xuan. Masalah sebenarnya adalah, Zhang Xuan tidak punya banyak waktu luang. Mereka telah menghabiskan hampir 4 jam mencoba untuk memperbaiki 107 ramuan obat lainnya,
dan mereka tidak akan bisa tepat waktu jika mereka harus memulai kembali. Tidak hanya mereka harus membuang waktu untuk mengumpulkan satu set ramuan obat baru, Fu Jiangchen juga membutuhkan waktu untuk memulihkan energinya. Dia tidak akan bisa kembali ke Sky of Spirit Origin tepat waktu. Jadi, dia harus berhasil dengan cara apapun. Baik, Fu Jiangchen menjawab dengan tegas. Meskipun dia telah berhasil membuat terobosan ke puncak alam Raja Dewa, dia belum berhasil berkultivasi, jadi jumlah Zenki yang dia miliki di dalam tubuhnya masih kurang lebih sama. Dia tidak terlalu yakin mengapa Zhang Xuan begitu bersikeras untuk menaikkan suhu kuali, tetapi dia tahu bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan adalah mengikuti instruksi Zhang Xuan. Siong Kiong, gelombang Zenki yang lebih murni mengalir ke dalam kuali, menyebabkan api menyala dengan semangat yang lebih besar. Dengan ini, suhu di dalam kuali mulai naik. 5 napas lagi berlalu, dan butiran keringat mengalir di kepala Fu Jiangchen. Dia melirik Zhang Xuan dan berkata, saya telah mencapai batas saya lagi. Aku tidak akan bisa menaikkan suhu lebih tinggi dari ini. Sementara dia berhasil membuat terobosan, dia tidak memiliki kesempatan untuk memperkuat kultivasinya. Jika dia masih belum memenuhi tanda yang diperlukan setelah itu, tidak akan ada yang bisa dia lakukan lagi. Suhunya cukup tinggi, pertahankan, Zhang Xuan menginstruksikan. Dia mulai merasa sedikit lelah. Dia seharusnya tahu, fondasi kultivasi pecandu narkoba pasti lemah. Dia mengira bahwa pihak lain akan dapat dengan mudah menaikkan suhu api melebihi apa yang dibutuhkan setelah terobosannya, tetapi pada akhirnya, pihak lain hanya bisa menaikkan suhu sesuai kebutuhan. Apa yang dibutuhkan, ini mengacu pada suhu minimum yang diperlukan untuk melelehkan Grace of God King, tetapi itu tidak akan cukup untuk memfasilitasi fusi yang sempurna. Karena itu, dia tidak lagi memiliki keyakinan penuh bahwa pil itu dapat dibentuk dengan benar. Lupakan, mengetahui bahwa dia tidak bisa ragu pada saat ini, Zhang Xuan mengeluarkan 4 batang rumput Raja Dewa dan memasukkan Pathos of Heaven Zenki ke dalamnya sebelum melemparkannya ke dalam kuali. Ledakan, begitu Zenki Zhang Xuan bersentuhan dengan cairan obat yang mendidih, nyala api di dalam kuali tiba-tiba meningkat. Dengan ini, suhu naik ke ketinggian baru. Huala, Grace of God King yang tangguh mulai meleleh dan menyatu dengan cairan obat. 3 napas, 2 napas, percepat, Zhang Xuan mengepalkan tinjunya erat-erat. Butuh beberapa waktu bagi Grace of God King untuk menyatu sempurna dengan cairan obat, tetapi jelas bahwa Fu Jiangchen sudah mencapai batas kemampuannya. 1 nafas, maafkan saya, aku benar-benar tidak tahan lagi. Dengan wajah pucat yang mengerikan karena kelelahan, tubuh Fu Jiangchen berayun lemah seperti mie sebelum ambruk ke tanah. Dia telah menggunakan tetesan Zenki terakhir yang dia miliki di dalam tubuhnya. Kehilangan sumber energinya, nyala api di kuali segera padam, dan suhu di dalamnya mulai turun. Panjang, untungnya, begitu Fu Jiangchen runtuh, perpaduan antara cairan obat dan Grace of God King telah berhasil diselesaikan. Gemuruh yang intens bergema dari kuali saat 4 pil keluar dari kuali. Pil terobosan Raja Dewa telah selesai. Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengejar pil lagi. Melihat pil yang keluar dari kuali, Fu Jiangchen merasa sedikit bersemangat namun tidak berdaya. Dia senang bahwa dia telah berhasil melewati pada saat-saat terakhir dan berhasil menggabungkan ramuan obat bersama untuk membentuk pil. Sudah lama sejak dia merasakan pencapaian seperti itu ketika dia memalsukan pil. Tetapi karena dia kehabisan kekuatan, dia tidak dapat menyegel kuali dengan energinya untuk mencegah pil keluar. Pil tingkat seperti itu memiliki roh mereka sendiri, jadi jika mereka tidak menangkapnya dengan cepat dan menghapus semangat mereka, mereka mungkin keluar dari proses penempaan pil ini dengan tangan kosong. Pemuda di depannya, Zhang Xuan, hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi sedangkan keempat pil ini, meskipun belum mencapai alam Raja Dewa, sudah tidak terlalu jauh dari itu. Bahkan Fu Jiangchen sendiri akan menghadapi beberapa kesulitan mencoba menangkap keempat pil itu sebelum Zenki-nya mengering, apalagi Zhang Xuan. Dengan kata lain, meskipun mereka telah berhasil membentuk pil, mereka ditakdirkan untuk menonton tanpa daya ketika pil yang telah mereka tempa dengan susah payah terbang menjauh. Seperti yang dipikirkan Fu Jiangchen, pil-pil itu segera menembus penghalang yang telah dia dirikan di sekitar ruangan sebelumnya dan melarikan diri ke langit. Mengapa ada begitu sedikit pil? Zhang Xuan mengerutkan kening. Berdasarkan perkiraannya, dengan 4 batang Grace of God King dan teknik penempaan pil Fu Jiangchen yang tepat, seharusnya ada setidaknya 10 pil. Dia tidak berpikir bahwa hanya akan ada 4 dari mereka. Namun, ini bukan saatnya baginya untuk merenung. Dia dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan melompat ke udara. Halo, gelombang pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya meledak membentuk jaring besar di udara. Hati dari benang yang terjalin. Zhang Xuan tahu betapa hebatnya pil itu, jadi dia tidak ragu untuk menggunakan salah satu seni pedang terkuatnya melawan mereka. Ini adalah seni pedang yang telah dia pahami saat dia berada di Azure,
tetapi saat pemahamannya tentang Pathos of Heaven semakin dalam, konseptualisasi dan kecakapannya juga ditingkatkan. Selanjutnya, dia mengeksekusinya dengan pedang tingkat Raja Dewa. Dalam sekejap, jaring besar telah menyebar longgar di seluruh langit, mengelilingi semua pil yang lolos. Kemudian, dengan tarikan, jaring pedang Qi segera mulai ditarik kembali ke Zhang Xuan. Jijiji, pil-pil itu berjuang mati-matian, tetapi mereka tidak bisa lolos dari jaring. Di bawah pengaruh pedang Qi, semangat mereka dengan cepat ditaklukkan. Dengan sapuan tangannya, Zhang Xuan mengumpulkan semua pil dan menyimpannya ke dalam wadah batu giok. Selesai. Setelah menangkap semua pil yang lolos, Zhang Xuan menghela nafas lega. Tepat ketika dia hendak berjalan ke Fujiangchen untuk memeriksa kondisinya, sebuah bayangan tiba-tiba melintas melewati matanya. Pil lain telah muncul dari kuali, dan melesat dengan kecepatan sangat cepat sehingga sebelum Zhang Xuan bisa bereaksi, pil itu sudah menyelam ke awan, menjadi tidak lebih dari titik hitam di langit. Seasteriste, sebenarnya ada pil King. Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan heran. Biasanya, pil yang ditempa dalam kuali yang sama akan memiliki tingkat potensi obat yang sama. Namun, ada pengecualian. Terlalu banyak Grace of God King telah ditambahkan ke kuali karena proses fusi yang singkat karena Fujiangchen kehabisan energi. Hal ini mengakibatkan distribusi energi obat yang tidak merata di seluruh pil. Akibatnya, satu pil, atau dikenal sebagai pil King, akhirnya mengambil bagian terbesar dari energi obat. Faktanya, energi obat Raja Pil beberapa kali lipat dari pil lainnya. Dalam hal energi, itu sudah setara dengan Raja Dewa. Bab 2201 Baye King Hong. Tidak heran dia hanya melihat 4 pil terobosan Raja Dewa ketika dia memperkirakan setidaknya ada 10. Ternyata sebagian besar energi obat telah masuk ke pil King. Tidak hanya itu, semangat pil King lebih berkembang. Itu memiliki kebijaksanaan yang setara dengan manusia. Itulah mengapa ia memilih untuk bersembunyi di dalam kuali sementara pil lainnya berusaha melarikan diri, memilih untuk menunggu waktu untuk kesempatan yang ideal untuk berlari. Kemudian, tepat ketika Zhang Xuan lengah, itu segera berlari keluar. Kesabaran dan kemampuannya untuk mengukur waktu yang tepat memang luar biasa. Jika Zhang Xuan membiarkan pil King melarikan diri, dia akan kehilangan harta yang sebenarnya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu melarikan diri? Zhang Xuan mengejek saat dia menyalurkan Zenki ke kakinya dan melompat dengan kuat ke udara. Ledakan, dia dengan cepat melayang ke arah pil King, meninggalkan riak di udara. Setelah mendorong Red Dust Heaven Ascending Steps hingga batasnya, dia bisa terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada pil. Dewa surgawi tingkat tinggi, benar-benar terbang. Fujiangchen melebarkan matanya tak percaya. Itu adalah hukum yang tidak berubah di Cakrawala bahwa hanya Raja Dewa yang mampu terbang, tapi ini adalah satu hal bagi pihak lain untuk dapat menaklukkan keempat pil itu dengan satu gerakan, tetapi untuk berpikir bahwa dia akan dapat terbang dengan kecepatan yang tidak lebih lambat darinya. Bagaimana mungkin pihak lain melakukan ini? Untuk sesaat, Fujiangchen benar-benar bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Pil King yang melarikan diri juga terkejut melihat Dewa Surgawi tingkat tinggi mengejarnya begitu cepat. Melihat bahwa pihak lain akan segera menyusulnya, itu dengan cepat berubah menjadi penampilan seorang pemuda yang tampak ganas dan berbalik untuk menamparkan pihak lain. Itu adalah langkah sederhana, tapi itu memanfaatkan kekuatan yang mengerikan. Dalam hal kekuatan, Pil King telah mencapai level yang sebanding dengan God Kings. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, Zhang Xuan menghentikan langkahnya untuk menghindari serangan sebelum melakukan serangan balik dengan pedang di tangannya. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah menyingkirkan Zenki jalan surga dari tubuhnya, kekuatan bertarungnya tidak jatuh, sebaliknya, dia lebih kuat dari sebelumnya. Satu-satunya masalah adalah jumlah Zenki yang dia miliki jauh lebih rendah dari sebelumnya, jadi dia tidak bisa menggunakan Zenki-nya secara sembarangan. Karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Selain itu, ini bukan hanya masalah kehabisan Zenki-nya. Lebih penting lagi, pelarian Pil King telah menyebabkan keributan, sehingga dia bisa merasakan lusinan persepsi spiritual orang yang menatap ke sana hanya dalam beberapa napas pendek. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat, situasinya mungkin tidak terkendali. Hanya pada saat mati ulat sutra akan kehabisan benang, hanya sebagai abu air mata lilin akan mengering. Zhang Xuan mengeksekusi seni pedang yang dia pahami dari Pathos of Heaven, dan seutas benang tipis keluar dari pedangnya dan melilit Pil King. Seolah-olah percikan api terakhir sebelum lilin padam atau benang terakhir yang dihasilkan ulat sutra, benang tipis ini membawa sentimentalitas yang berat dan mengikat Pil King ke bawah, mencegahnya melarikan diri. Kamu, Raja Pil tercengang. Dewa Surgawi dan Dewa Raja seharusnya adalah dua makhluk dengan tingkat keberadaan yang berbeda. Ia berpikir bahwa ia akan dapat dengan mudah menyingkirkan pemuda itu dengan membalas dengan kekuatan penuhnya, tetapi siapa yang tahu bahwa ia akan terikat bahkan sebelum ia dapat menyelesaikan serangannya.
Apakah Dewa Surgawi tingkat tinggi benar-benar sekuat ini? Mengumpulkan, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan ini terlalu lama dengan keterbatasan Zenki-nya, penerbangan sebelumnya dengan kecepatan penuh dan dua seni pedang yang telah dia lakukan benar-benar melemahkannya. Dia dengan cepat menarik pedangnya, benang yang terbuat dari pedang Ki ke arahnya untuk menangkap Pilking. Ark, di tengah tangisan penderitaannya, Pilking, dari wujudnya sebagai seorang pemuda, perlahan-lahan tumbuh semakin kecil hingga tidak lebih dari pil bundar. Pada saat yang sama, roh yang lahir di dalamnya telah dikalahkan juga. Setelah akhirnya menaklukkan Pilking, Zhang Xuan menghela nafas lega. Menjangkau, dia baru saja akan meraih Pilking ketika tubuhnya tiba-tiba membeku di tempatnya. Tidak hanya itu, bahkan aliran Zenki-nya tidak mematuhi kehendaknya dan memekik terhenti. Apa yang terjadi? Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Setelah itu, dia melihat seorang wanita cantik berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dengan tangannya yang mungil, dia mengambil Pilking dengan ringan di antara ujung jarinya. Teman, pil ini adalah obat yang ditempa oleh Gazeba Brilgrasku dengan harga mahal. Terima kasih telah menangkapnya sebagai pengganti saya. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda, kata wanita itu sambil tersenyum. Gazeba Brilgras, Zhang Xuan bertanya dengan mata menyipit saat dia menyalurkan Zenki-nya untuk memecahkan segel yang dipasang padanya. Pilking adalah obat yang mungkin bisa membantu seseorang dalam membuat terobosan ke alam Raja Dewa. Tidak ada kekuatan di Cakrawala yang bisa menahan godaan seperti itu. Karena itu, Zhang Xuan telah khawatir selama ini bahwa seseorang akan berusaha mencuri Pilking darinya, dan sepertinya skenario terburuk telah terjadi. Gadis ini benar-benar serakah. Dia ada di sana untuk mencuri miliknya, namun dia masih ingin mengklaim moral yang tinggi dan mempertahankan reputasinya saat melakukannya. Cakrawala adalah tempat tanpa hukum. Pada akhirnya, orang dengan tinju terkuatlah yang melakukan tembakan. Memang, jawab wanita itu dengan anggun sambil mengeluarkan token gioknya. Ini adalah lambang Gazeba Brilgras kami. Mengingat bahwa Anda telah melakukan kebaikan yang besar kepada kami, itu hanya tepat bagi kami untuk menghargai Anda sesuai. Dengan lencana ini, Anda akan dapat memilih manual teknik budidaya apapun yang Anda sukai di Brilgras Gazeba kami. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menyerahkan token giok itu kepada Zhang Xuan. Apakah ini cerita yang berhasil kamu buat untuk mencuri milikku? Zhang Xuan mencibir saat dia memotong token giok menjadi dua tanpa ragu-ragu. Apakah aku terlihat seperti penurut bagimu? Adalah satu hal bagi pihak lain untuk menyegel gerakannya dan mencuri pilnya, tetapi untuk berpikir bahwa dia bahkan berani mengklaim bahwa itu miliknya. Zhang Xuan belum pernah melihat omong kosong seperti itu sebelumnya. Mencuri milikmu, itu adalah pil yang saya bayar mahal untuk dipalsukan. Siapapun dengan akal sehat sekecil apapun akan dapat mengatakan bahwa ini di luar kemampuan Dewa Surgawi tingkat tinggi untuk menempa. Wanita itu mengayunkan lengan bajunya ke belakang dan mencibir dengan dingin. Berpikirlah sebelum berbicara. Memang di luar kemampuan saya untuk memalsukan pil ini, itulah sebabnya saya meminta bantuan guru Fu Jiangchen. Saya memberinya ramuan obat dan teknik penempaan, tetapi pil itu akhirnya keluar begitu kami menyelesaikannya. Anda mengatakan bahwa Andalah yang memalsukannya, jadi mengapa Anda tidak memberitahu kami ramuan obat apa yang digunakan di dalamnya, dan apa langkah-langkah yang diperlukan masing-masing? Zhang Xuan bertanya. Fu Jiangchen, wanita itu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu tahu sedikit. Memang, saya adalah orang yang menginstruksikannya untuk memalsukan pil atas nama saya, dan saya memberinya ramuan obat untuk melakukannya. Anak kecil, tidak benar bagimu untuk mengklaim memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Tapi tentu, aku akan pergi denganmu demi keadilan kalau begitu. Mari kita panggil Fu Jiangchen ke sini dan minta dia bersaksi siapa pemilik sebenarnya dari pil itu. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita itu berbalik ke arah Manor dan berteriak, Fu Jiangchen, cepatlah ke sini. Kata-katanya dengan cepat ditransmisikan ke Fu Jiangchen melalui Zenki-nya. Sementara itu, Zhang Xuan dengan cepat menilai kembali situasinya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang lain di daerah itu, tetapi dia bisa merasakan lusinan persepsi spiritual orang-orang yang mengamati kejadian itu dengan amat. Alasan wanita itu mengklaim bahwa pil itu miliknya sejak awal adalah untuk mengklaim moral yang tinggi. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa bersaing secara sah untuk mendapatkan Pilking dengannya. Jika tidak, mereka akan mengambil risiko menodai reputasi mereka. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa wanita di depannya memiliki kedudukan yang cukup tinggi di kota kerajaan Linglong. Kamu benar-benar cukup berani untuk tidak merasakan sedikit pun rasa malu bahkan setelah mengambil pilmu. Katakan padaku, siapa dirimu? Zhang Xuan mendengus. Kamu tahu tentang Brilgras Gazeba, tapi kamu tidak tahu siapa aku. Wanita itu terkekeh pelan. Saya Baye King Hong. Baye King Hong. Wajah Zhang Xuan segera menjadi gelap. Raja Dewa yang dianugerahkan. Novel ringan.
Baca light novel bahasa Indonesia. Perpustakaan Jalan Surga Chapter 2202 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 9 Juli tahun 2021 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A plus A dark mode of perbaikan kata. Bab 2202 Hakim. Ketika dia tiba di kota kerajaan Linglong, dia telah menanyakan tentang situasi politik umum di dalam kota kerajaan dari para penjaga di formasi teleportasi pemindahan besar. Dari mereka, dia telah mengetahui bahwa selain Pri Linglong, dua orang yang harus diwaspadai adalah Raja Dewa yang diberikan Sangguan Yunwan dan Dewa yang diberikan Raja Baye Qinghong. Mereka berdua dapat dianggap setara, dan masing-masing mendominasi lebih dari setengah kota kerajaan. Sebagai salah satu dari sedikit wanita yang menggerahkan, dia memiliki banyak pengikut setia dan kuat yang mengejarnya. Zhang Xuan berpikir bahwa orang yang tak tahu malu yang mencoba merebut pilnya hanya akan menjadi Raja Dewa paling banyak, tetapi untuk berpikir bahwa itu adalah Raja Dewa yang diberikan. Namun, setelah dipikir-pikir, tidak terlalu mengejutkan bagi Raja Dewa yang diberikan ingin mengklaim Raja Pil untuk dirinya sendiri. Setiap pil terobosan Raja Dewa berpotensi menciptakan Raja Dewa, dan efektivitas Raja Pil jauh lebih tinggi dari itu. Jika seseorang menggunakannya dengan hemat, setidaknya itu bisa memunculkan 4 Raja Dewa tambahan. Bahkan Raja Dewa yang diberikan tidak akan bisa menahan keserakahan mereka ketika ada keuntungan besar yang dipertaruhkan. Melihat bahwa pihak lain akhirnya mengetahui identitasnya, Baye Qinghong meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memasang ekspresi yang mengingatkan pada seorang ratu. Melirik ke bawah, dia melihat Fu Jiangchen yang lemah terbang perlahan. Dia telah menghabiskan semua energinya sebelumnya, tetapi dia masih dapat dengan cepat memulihkan sedikit energinya dengan mengonsumsi pil yang dia bawa. Fu Jiangchen memberi hormat kepada dewa yang diberikan Raja Baye. Fu Jiangchen mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam, tidak berani menunjukkan sedikit pun pelanggaran dalam etiketnya. Baye Qinghong sedikit mengangguk sebagai tanggapan. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah agar Anda dapat mengklarifikasi kepada semua orang siapa pemilik pil ini. Apakah saya yang memberi Anda ramuan obat dan formula pil untuk memalsukan pil ini? Petik 2. Ini, wajah Fu Jiangchen membeku setelah mendengar kata-kata itu. Dia dengan cemas melirik Zhang Xuan sebelum menggigit bibirnya dengan ragu, ya. Apoteker Fu, kamu. Zhang Xuan tidak berpikir bahwa Fu Jiangchen akan mengkhianatinya pada saat yang genting ini. Cara dia berbicara kepada Fu Jiangchen juga berubah kembali dari saudara Fu menjadi Apoteker Fu. Apoteker Zhang, memang benar bahwa Raja Baye yang diberikan dewa adalah orang yang menginstruksikan saya untuk memalsukan pil ini. Akan lebih baik bagi Anda untuk mundur dan tidak menyebabkan keributan. Aku menyebabkan keributan. Gemetar karena marah, Zhang Xuan malah tertawa. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya langit Linglong bersekongkol melawanku karena menjadi orang luar. Dia telah mengambil Grace of God King di sana dan membayar harga yang mahal agar pil itu berhasil dipalsukan. Namun, mereka sekarang mengklaim sebaliknya. Sepertinya mereka benar-benar memanfaatkan kelemahannya untuk mengubah kebenaran demi keuntungan mereka. Berani, Raja Baye yang dianugerahkan telah dengan murah hati menutup mata terhadap penghinaan Anda karena Anda telah memperoleh beberapa manfaat menangkap pil, tetapi alih-alih merasa berterima kasih padanya, Anda terus mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Apakah Anda meminta untuk dibunuh? Fu Jiangchen berteriak dengan berwibawa. Kata-kata itu segera menyebabkan kemarahan Zhang Xuan menghantam atap, dan tepat setelah itu, dia mendengar suara telepati Fu Jiangchen di kepalanya. Saudara Zhang, Raja Baye yang diberikan dewa terlalu terbiasa dengan caranya sendiri. Bahkan jika aku berpihak padamu, dia kemungkinan masih akan mencoba bergerak padamu setelah kamu meninggalkan kota kerajaan Linglong. Jika Anda benar-benar ingin melanjutkannya, saya dapat melaporkan masalah ini kepada Raja Dewa yang diberikan sangguan agar dia menilai masalah ini atas nama kita, tetapi pada akhirnya, kedua Raja Dewa yang diberikan itu memiliki kekuatan yang sama. Jika dewa yang diberikan Raja Baye bersikeras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk mengakui kekalahan. Anda mengatakan bahwa saya harus membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Zhang Xuan mencibir. Tidak ada jalan lain, itu adalah Raja Dewa yang dianugerahkan, kita tidak punya kesempatan. Bahkan setelah dia meminum pil King, Anda masih memiliki 4 pil lainnya untuk digunakan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia akan menggunakan kekerasan. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan berjalan keluar dari sini dengan tangan kosong, hidupmu juga akan dalam bahaya. Fu Jiangchen berseru dengan cemas. Ada pepatah umum yang mengatakan bahwa warga biasa tidak akan pernah bisa mengalahkan pejabat yang berkuasa. Baye Qinghong adalah salah satu penguasa kota kerajaan Linglong, serta Raja Dewa yang dianugerahkan yang memiliki kekuatan di bawah Raja Dewa. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan Fu Jiangchen tentang masalah ini,
Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke Bai Qinghong dan bertanya dengan dagu dimiringkan ke atas, bagaimana jika saya menolak? Sebagai seseorang dengan yayasannya yang berbasis di langit Linglong, Fu Jiangchen memiliki terlalu banyak nyawa yang harus dia pertimbangkan sebelum melawan Raja Dewa yang diberikan, tetapi itu tidak berlaku untuk Zhang Xuan. Memang benar bahwa wanita di hadapannya menggerahkan, tetapi apa gunanya memiliki penampilan yang begitu indah jika apa yang ada di bawahnya tidak lebih dari hati yang berbisa. Dia berharap untuk tetap rendah hati agar tidak menyebabkan keributan yang terlalu besar, tetapi ini adalah salah satu hal yang tidak bisa dia toleransi. Ini bukan waktunya untuk berpikir tentang tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Jika dia membiarkannya terjadi sekali ini, itu pasti akan terjadi lagi dan lagi. Sudah waktunya baginya untuk memberitahu yang lain bahwa meskipun dia, Zhang Xuan, baru tiba di Cakrawala sebulan yang lalu, dia bukan orang yang bisa diganggu siapapun dengan mudah. Dianugerahkan Dewa Raja Bai. Setelah mengambil keputusan, kemarahan Zhang Xuan dengan cepat mereda saat dia menatap Bai Qinghong dengan mata yang dingin dan rasional. Aku akan memberimu kesempatan, nyatakan kebenaran dan akui kesalahanmu. Meskipun mengetahui identitas Confederate God King Bai, dia masih berani membuat pernyataan berani seperti itu. Apakah dia gila? Dia pasti sudah gila. Mereka yang mengawasi situasi berseru kaget. Saya telah bersikap sopan kepada Anda sejauh ini karena mempertimbangkan bahwa Anda adalah tamu di Sky of Linglong kami dan bahwa Anda telah membantu saya mengambil pil saya. Namun, sepertinya kamu sedang menguji kesabaranku. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak berani bergerak pada Anda? Bai Qinghong menatap Zhang Xuan dengan dingin. Tekanan gigi meledak darinya, menyelimuti seluruh kota kerajaan Linglong. Langit menjadi gelap, dan udara menjadi sangat berat. Tekanan ini dirasakan oleh semua orang di kota kerajaan Linglong, tetapi ini bahkan lebih untuk Zhang Xuan, yang menjadi sasaran tekanan ini. Napasnya menjadi tidak teratur sebagai akibatnya, dan Zenki-nya sepertinya membeku di tempatnya. Jika bukan karena pedang Raja Dewa dalam genggamannya menangkal sebagian tekanan, dia mungkin telah jatuh dari langit. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Raja Dewa sejati, apalagi Dewa Surgawi tingkat tinggi. Kekuatan Raja Dewa yang diberikan memang menakutkan. Zhang Xuan dengan cepat mengendarai Pathos of Heaven-nya, dan tekanan pada dirinya akhirnya berkurang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kasihan, saya memberikan kesempatan itu kepada Anda, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan saat itu. Petik 2. Melihat bagaimana Zhang Xuan masih menyemburkan kata-kata seperti itu ketika dia sudah berdiri tepat di depan gerbang kematian, Bai Qinghong mendengus dingin. Arogansi seseorang yang tidak tahu tempatnya. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali seseorang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Dia mengangkat tangannya untuk memberi pelajaran kepada pemuda di depannya, tetapi sebelum dia bahkan bisa bergerak, tubuhnya tiba-tiba menegang di tempatnya. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba mengunci dirinya, menyegel kekuatannya. Terkejut, dia dengan cepat mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sebuah buku emas mengambang dengan tenang di atasnya. Apa itu? Bai Qinghong mengucapkan. Buku yang melayang di atasnya benar-benar meninggalkannya dengan perasaan gentar yang mendalam. Dia merasa seolah-olah makhluk yang lebih tinggi telah memperhatikannya, dan dia tidak akan bisa membalas atau melarikan diri tidak peduli apa yang dia coba. Seolah-olah keberadaannya ditolak oleh surga sendiri. Ini hanya sebuah buku, jawab Zhang Xuan. Dia tidak ingin menggunakan ini, tetapi dia tidak bisa mentolerir ini lagi. Dia telah memberinya beberapa kesempatan untuk mundur, dan karena dia tidak mau mundur, tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan belas kasihannya. Dia tahu bahwa langkah ini bisa sangat menyinggung Pri Linglong, tetapi dia tidak terlalu peduli lagi. Kamu mengeksploitasi kekuatanmu untuk menindas mereka yang lebih lemah darimu, dan kamu menunjukkan kurangnya penyesalan dan pertobatan dalam tindakanmu. Saya bahkan tidak bisa membayangkan kejahatan apa yang telah Anda lakukan selama hidup Anda yang panjang. Karena tidak ada orang lain yang menghakimi Anda, saya yang akan melakukannya, kata Zhang Xuan dengan lambaian tangan yang besar. Panjang, dengan suara yang mengingatkan pada gunung yang runtuh, kitab jalan surga turun dari langit. Tidak. Bai Qinghong mengira lawannya hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi biasa yang bisa dia tekan dengan mudah, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan pihak lain memiliki artefak yang begitu kuat bersamanya. Dia mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk berdiri melawan halaman emas, tetapi di bawah beban berat buku itu, seluruh lengannya segera patah karena benturan. Dia bahkan tidak bisa menahan satu napas pun. Bab 2203 Intervensi. Apa-apaan ini? Bai Qinghong berseru dengan suara penuh ketakutan. Diketahui di dunia bahwa satu-satunya yang benar-benar bisa menghentikan Raja Dewa yang diberikan adalah Raja Dewa. Karena alasan inilah Bai Qinghong berani bertindak sesuka hatinya tanpa mengkhawatirkan konsekuensinya. Namun,
Dia tidak pernah menyangka Dewa Surgawi tingkat tinggi yang dia hadapi memiliki artefak yang begitu kuat bersamanya. Dia merasa seolah-olah beban surga menekannya. Itu adalah kekuatan yang sebanding dengan kekuatan Raja Dewa. Meskipun dia adalah Raja Dewa yang diberikan, dia tidak memiliki kesempatan melawan kekuatan yang begitu kuat. Aku tidak bisa mati seperti ini. Hancur, hancur. Baye Qinghong berteriak sekuat tenaga saat dia dengan marah memompa energinya keluar untuk menghentikan buku di atasnya. Riak muncul di langit saat dia dengan paksa menarik semua anima of Yearning di dalam Sky of Linglong untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam hal kecakapan individu, Raja Dewa yang diberikan tidak terlalu berbeda dari Raja Dewa biasa. Kebenaran di balik kekuatan mereka terletak pada kemampuan mereka untuk memanipulasi anima of Yearning di dalam wilayah mereka, mengubahnya menjadi kekuatan mereka. Itu secara efektif membuat keberadaan mereka hampir tak terkalahkan di dalam tanah mereka sendiri yang dianugerahkan. Tapi tidak peduli berapa banyak energi yang Baye Qinghong gunakan, dia tidak mungkin berharap untuk menyaingi kekuatan surga. Penghalang yang dia bentuk dengan anima of Yearning menghilang dengan sedikit perlawanan. Ini benar-benar membuat Baye Qinghong benar-benar ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar panik. Dia menyadari bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan buku itu segera, ada kemungkinan besar dia akan menjadi daging cincang dalam beberapa napas berikutnya. Selamatkan hidupku. Aku telah berbuat salah padamu. Saya melihat energi terkonsentrasi di dalam pil dan menjadi serakah. Aku seharusnya tidak mencoba mengklaimnya dengan egois. Sebenarnya aku tidak tahu pil apa itu dan dari mana asalnya. Tanpa ragu-ragu, Baye Qinghong mengesampingkan reputasinya dan mengakui kesalahannya. Antara reputasinya dan hidupnya, yang terakhir jelas menjadi prioritas. Dewa yang diberikan Raja Baye mencoba merebut pil orang lain. Dia berbicara dengan penuh semangat sebelumnya sehingga saya benar-benar mempercayainya, untuk berpikir bahwa itu semua hanya akting. Aku telah memandangnya sebagai dewiku selama beberapa abad terakhir, sejak aku baru berusia 20 tahun. Saya tidak percaya bahwa Raja Dewa yang diberikan yang bangga akan melakukan sesuatu yang tercela seperti ini. Hei, kamu juga melihat berapa banyak energi yang ada di dalam pil itu. Bisakah Anda mengatakan dengan pasti bahwa Anda tidak akan melakukan hal yang sama seperti dia jika Anda berada di posisinya? Kurasa aku bisa mengerti alasannya melakukan itu, tapi tetap saja. Mereka yang melihat situasi dengan persepsi spiritual mereka semua terkejut. Mengingat bagaimana Baye Qinghong muncul tepat setelah pil itu diambil, serta seberapa yakin dia telah berbicara selama ini, semua orang dengan cepat yakin bahwa pil itu memang miliknya. Untuk berpikir bahwa dia adalah penjara. Penerimaan ini secara efektif mengotori reputasinya sebagai dewi pria yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, bahkan Raja Dewa yang diberikan adalah manusia. Mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya bebas dari keserakahan. Kata-katamu tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Selalu mudah untuk mengungkapkan penyesalan Anda setelah Anda menyadari konsekuensi dari tindakan Anda sendiri. Saya memberi Anda kesempatan sebelumnya, tetapi Anda gagal untuk menangkapnya. Anda harus bertanggung jawab atas keputusan Anda sendiri, jawab Zhang Xuan dengan acuh tak acuh. Bahkan penjahat terburuk di dunia tanpa ragu akan meminta maaf jika ada pedang yang menempel di leher mereka. Apa gunanya menerima permintaan maaf seperti itu? Kaca, dengan peningkatan sebelumnya dari Library of Heaven's Path, durasi halaman emas dapat tetap terwujud di dunia meningkat lagi. Di bawah kehendak Zhang Xuan, itu jatuh di Baye Qinghong dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Yang terakhir dengan cepat menyerah di bawah tekanan, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mulai retak. Darah segar menyembur keluar dari setiap lubangnya, mewarnai tubuhnya menjadi merah. Sekuat Raja Dewa yang diberikan, mereka belum melampaui batasan surga. Dengan demikian, mereka tidak berdaya sebelumnya. Tolong tunggu sebentar, ada denyut angin yang tiba-tiba, dan sosok menggerakkan lainnya muncul di daerah itu. Raja Dewa Langit Linglong lainnya, Sangguan Yunwan. Baye Qinghong adalah Raja Dewa yang dianugerahkan yang dipilih oleh kedaulatannya sendiri. Tindakanmu membunuhnya akan menjadi pembangkangan terang-terangan terhadap otoritas kedaulatannya. Anda sudah menjelaskan maksud Anda, jadi saya meminta Anda untuk menyelamatkan hidupnya, kata Sangguan Yunwan. Apakah kamu mengancamku atas nama Dewa Rajamu? Zhang Xuan melirik Sangguan Yunwan dengan dingin. Mata para Raja Dewa yang diberikan dan Dewa Raja Langit Linglong benar-benar nyaman. Sementara Baye Qinghong berusaha menjara pilnya, mereka cukup buta untuk tidak melihat apa-apa, membiarkan Baye Qinghong bertindak arogan sesuka hatinya. Namun, ketika meja diputar, mereka tidak segan-segan melihat dan mengintervensi. Apa hak mereka untuk memintanya berkompromi? Kekuatan mereka. Bermimpilah, bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, Anda juga harus tahu apa yang saya maksud jauh di lubuk hati. Kehormatan Raja Dewa tidak bisa dinodai, kata Sangguan Yunwan. Dewa Raja adalah eksistensi terkuat di dunia.
Bai Qinghong adalah orang yang ditunjuk oleh Peri Linglong untuk melayani sebagai Raja Dewa yang diberikan ke langit Linglong, jadi satu-satunya yang bisa meminta Bai Qinghong bertanggung jawab atas tindakannya adalah Peri Linglong. Tindakan membunuh Bai Qinghong dapat dilihat sebagai upaya untuk menantang otoritas Peri Linglong. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Namun, untuk menganugerahkan orang seperti itu sebagai Raja Dewa yang dianugerahkan, sepertinya Peri Linglong bukan penilai karakter yang baik. Meninggalkan orang seperti itu untuk mengelola langit Linglong adalah hal yang akan menodai kehormatan Peri Linglong. Izinkan saya untuk menyingkirkan kambing hitam atas namanya. Zhang Xuan menyatakan. Tidak, Bam. Dengan teriakan kesakitan, Bai Qinghong dihempaskan ke tanah. Jiwanya juga menghilang pada saat itu, tidak meninggalkan apapun sama sekali. Kakakmu, Sangguan Yunwan tidak berpikir bahwa pihak lain masih akan membunuh Bai Qinghong meskipun telah mengeluarkan nama Raja Dewa. Bibirnya bergetar marah saat dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arahnya. Beraninya orang sepertimu memiliki nyali untuk. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pihak lain memberinya tatapan tajam dan berkata dengan dingin, tutup mulutmu jika kamu tidak ingin mati. Tubuh Sangguan Yunwan gemetar karena marah, tetapi setelah menyaksikan kehebatan buku itu, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Bai Qinghong, yang setara dengannya dalam hal kekuatan, telah terbunuh dalam sekejap. Jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, kemungkinan dia akan menemui nasib yang sama. Para Raja Dewa dan para ahli lainnya yang telah mengawasi situasi juga menjadi benar-benar sunyi. Mereka tidak bisa menghentikan tubuh mereka dari gemetar setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Itu adalah Raja Dewa yang diberikan, sebuah eksistensi yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun selain Raja Dewa. Namun, dalam sekejap mata, keberadaan seperti itu terbunuh, dan yang lainnya telah dicaci maki di depan umum namun tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun keluhan. Dari mana datangnya orang yang menakutkan ini? Pada saat yang sama, tubuh Fu Jiangchen juga gemetar ketakutan. Dia selalu memandang Zhang Xuan dengan hormat, percaya bahwa dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Namun, siapa yang tahu bahwa dia menggunakan kekuatan untuk membunuh Raja Dewa yang diberikan dan menakut-nakuti dewinya agar tidak berani berbicara sepatah kata pun. Untung dia tidak berpikir untuk mencoba apapun sambil membantunya memalsukan pilnya, atau dia mungkin akan direduksi menjadi mayat sekarang. Tunggu sebentar, bukan, Zhang Xuan. Zhang Xuan, apakah Anda mengacu pada Zhang Xuan dari Sky of Drifting Spectre yang datang dengan pil terobosan, apoteker Zhang? Ya, itu dia, saya berada di Sky of Drifting Spectre pada hari peluncuran, dan kebetulan saya melihatnya. Jadi, aku mengingatnya dengan cukup jelas. Ah, itu menjelaskannya. Sebagai seseorang yang bisa datang dengan pil kecantikan dan pil terobosan, saya kira tidak mengherankan jika dia bisa membuat pil menakutkan di sana juga. Petik 2. Jika dia bisa membunuh Raja Dewa yang diberikan dengan mudah, apakah itu berarti dia memiliki Raja Dewa yang mendukungnya? Aku ingin tahu siapa itu. Ada seseorang di antara penonton yang mengenali Zhang Xuan. Zhang Xuan telah menyebabkan keributan yang terlalu besar di Sky of Drifting Spectre, sehingga reputasinya telah menyebar ke sana. Setelah mencaci maki Sangguan Yunwan, Zhang Xuan mengumpulkan pil king yang terikat di dalam pedangnya dengan jentikan jarinya sebelum menyimpannya ke dalam wadah batu giok. Tiba-tiba, dia merasakan bau bahaya datang dari pusat kota kerajaan Linglong. Ruang sunyi tiba-tiba mulai bergemuruh saat energi di dalam Linglong Royal City dengan cepat melonjak ke tengah. Tekanan putus asa tiba-tiba jatuh entah dari mana. Apakah Peri Linglong akan bergerak juga? Zhang Xuan bergumam dengan mata menyipit. Bab 2204 Reuni dengan teman lama. Dia telah menyaksikan kekuatan Raja Dewa yang diberikan dengan matanya sendiri, dan telah ditunjukkan bahwa halaman emas lebih dari cukup untuk mengekang mereka. Namun, energi yang berkumpul di langit bahkan lebih kuat daripada Raja Dewa yang diberikan. Sama seperti matahari besar di langit, rasanya seperti kekuatan yang mengesankan dan dunia lain yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi seperti itu terjadi, dan itu adalah keterlibatan Raja Dewa. Sepertinya Peri Linglong dari langit Linglong masih cukup terlibat dalam urusan wilayahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak setelah melihat Raja Dewa yang diberikannya terbunuh. Kedaulatannya, Fu Jiangchen dan yang lainnya juga memperhatikan anomali itu, dan wajah mereka melengkung ngeri. Mereka dengan cepat menurunkan diri ke tanah dan menundukkan kepala ke bawah, tidak berani mengangkatnya sedikitpun. Sangguan Yunwan juga berlutut ke tanah, tetapi wajahnya yang tegang dengan cepat digantikan dengan kelegaan. Hatinya akan benar-benar dingin jika Raja Dewa mereka dapat tetap acuh tak acuh setelah menyaksikan Raja Dewa yang diberikan terbunuh di wilayah mereka. Hong lama, akumulasi energi dengan cepat berubah menjadi wajah besar yang menjulang di seluruh langit, seolah-olah matahari. Alih-alih muncul secara langsung, Peri Linglong malah mengirimkan sepotong surat wasiatnya.
Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang begitu berani untuk membunuh Raja Dewa yang diberikan saya. Suara Peri Linglong menembus tepat ke dalam jiwa seseorang, meninggalkan perasaan tak berdaya yang membayangi. Kepala besar di atas hanyalah sepotong kehendak Raja Dewa, tapi itu sudah jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh Dewa Surgawi tingkat tinggi seperti dia. Terima hukumanmu. Zhang Xuan tahu bahwa ada kemungkinan besar dia akan terbunuh begitu Peri Linglong bergerak, jadi dia dengan cepat menyalurkan halaman emas, yang telah menghabiskan setengah dari energinya tetapi tidak menghilang setelah menaklukkan Bai King Hong, untuk menyerang wajah besar itu, langit sebagai gantinya. Wajah besar di langit mendengus. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Oh, halaman emas itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis, seolah-olah tidak pernah muncul. Kartu truf yang memungkinkannya untuk mengalahkan Raja Dewa yang diberikan dengan begitu mudah bahkan tidak bisa menahan kehendak Raja Dewa. Tubuh Zhang Xuan menegang saat melihat pemandangan seperti itu. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa melukai Peri Linglong, dia masih bisa menghalanginya sejenak. Siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak akan bisa menahan satu napas pun. Dia masih memiliki halaman emas lain di Library of Heaven's Path, tetapi mengingat keadaannya, dia tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Adalah hak istimewa bagi kaum muda untuk bertindak sembrono, tetapi kesombongan yang berlebihan adalah hal yang sangat tabu, kata wajah besar itu sambil menatap Zhang Xuan. Jantung Zhang Xuan berdetak kencang. Dia dengan cepat mengangkat pedang Raja Dewa dan mengeksekusi seni pedang terkuatnya. Sebelum ki pedangnya bisa jauh, pedang itu mulai terurai dengan sendirinya. Detik berikutnya, dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya sebelum pedang Raja Dewa terlepas dari genggamannya. Setelah itu, dampak kuat menghantam dadanya, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan luka parah. Tes, benang emas di ototnya dengan cepat memperbaiki lukanya. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Wajah besar itu sedikit terkejut melihat bahwa Zhang Xuan mampu menahan serangannya. Itu mulai menilai kembali dia sekali lagi sebelum berbicara. Sebagai Raja Dewa, aku tidak akan memanfaatkan kelemahanmu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tapi hukuman tidak bisa dihindari. Meskipun hanya menjadi Dewa Surgawi tingkat tinggi, Anda dengan arogan membunuh Raja Dewa yang diberikan saya di wilayah saya sendiri, tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada saya. Jika saya memaafkan kekejaman seperti itu, langit Linglong kita akan dipandang rendah oleh orang lain. Petik 2. Kemudian, dengan suara yang kuat, ia menyatakan, dengan ini saya menyatakan bahwa Anda akan dilucuti dari kultivasi Anda. Ledakan, Zhang Xuan dengan cepat menemukan kekuatan yang kuat membungkus dirinya di sekelilingnya, dan Zenki di dalam dantiannya mulai menghilang seolah-olah seseorang menyedotnya keluar dari tubuhnya. Ini, khawatir, Zhang Xuan mencoba melawan kekuatan itu, tetapi dia mendapati dirinya benar-benar tidak berdaya. Seolah-olah kata-kata Peri Linglong telah berubah menjadi hukum dunia, membuatnya bahkan tidak bisa berjuang. Apakah saya benar-benar akan menemui ajal saya di sini? Tidak, jadi bagaimana jika dia adalah Raja Dewa? Aku tidak akan terbunuh semudah itu. Sambil menggertakkan giginya, Zhang Xuan baru saja akan mengeluarkan halaman emas terakhirnya untuk menghadapi wajah besar di langit ketika kekuatan di sekitarnya tiba-tiba tersebar. Mengangkat kepalanya, dia melihat bola bundar berputar tanpa henti di antara dia dan wajah besar itu. Seiring dengan revolusinya, ruang di area tersebut seolah membeku di tempatnya. Bahkan kekuatan kuat dari Raja Dewa tidak dapat melewati manipulasi spasial bola. Ini adalah, Zhang Xuan tercengang, peredam dimensi. Bola itu tidak lain adalah harta warisan yang diturunkan di dalam klan Luo dan saat ini dimiliki oleh Luo Qixi, peredam dimensi. Luo Xuanxing telah memberitahunya bahwa tak lama setelah dia berangkat dari benua guru-guru, Luo Qixi juga telah pergi. Dia mengira bahwa yang terakhir mungkin telah pergi ke Azure, tetapi meskipun telah menugaskan 6 sekte untuk mencarinya, tidak ada berita apapun. Karena itu, dia curiga bahwa dia mungkin pergi ke Cakrawala. Jadi, dia telah menginstruksikan 6 sekte untuk terus mencarinya dan merawatnya dengan baik jika mereka menemukannya saat dia menuju ke Cakrawala. Setelah dia tiba di Cakrawala, dia juga mendengar beberapa berita yang menunjukkan bahwa dia mungkin benar-benar ada di sana. Karena itu, dia tidak pernah berharap dia tiba-tiba muncul pada saat ini untuk melindunginya dari serangan Raja Dewa. Wajah besar di langit juga terkejut dengan intervensi yang tiba-tiba. Dengan suara tidak senang, ia bertanya, "Qixi, apa yang kamu lakukan?" Peredam dimensi bergetar sedikit sebelum berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita cantik itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Dia adalah orang yang aku suka. Yang mulia, saya meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya." Petik 2. Dia tidak lain adalah Luo Qixi. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi dia masih sama dengan wanita pendiam dan lembut dalam ingatannya. Ketika dia berbalik untuk menatapnya, dia bisa melihat sedikit antisipasi bercampur dengan banyak emosi yang kompleks. Meskipun dia tampak sama seperti sebelumnya,
kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Melihat lebih dekat, dia sebenarnya berada di puncak alam Raja Dewa, sama seperti Fujiang Chen. Zhang Xuan telah lama bingung mengapa anima of yearning yang dia kumpulkan tiba-tiba meningkat begitu banyak, tetapi memikirkannya sekarang, sentimennya mungkin memainkan peran besar dalam hal itu. Peredam dimensi puncak ranah Raja Dewa. Dalam hal kecakapan bertarung, dia jelas jauh lebih kuat dari Fujiang Chen. Mungkin dia bahkan bisa menyaingi Bai King Hong dalam pertarungan. Melihat bagaimana wanita muda tanpa ragu-ragu melemparkan dirinya ke hadapan Raja Dewa demi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat. Perasaanku padamu, tidak hanya pada tingkat suka, kata Luo Qixi dengan senyum yang sedikit pahit. Kemudian, dia berbalik ke wajah besar di langit dan menggenggam tinjunya. Dia adalah orang yang aku suka. Kedaulatan Anda, saya meminta Anda untuk mengampuni dia. Melihat ini, Zhang Xuan tidak bisa tidak mengingat bagaimana wanita muda itu pernah berbalik melawan klannya sendiri demi dia, dan rasanya seperti sejarah terulang kembali. Ini adalah sentimentalitas yang tidak pernah benar-benar bisa dia pahami. Tidak sekalipun dia memberinya janji atau harapan apapun, tetapi meskipun demikian, dia masih bersedia mengesampingkan segala sesuatu untuknya setiap saat. Itu membuatnya merasa bersyukur sekaligus bersalah. Orang yang tidak bisa kamu lupakan, apakah dia? Wajah besar itu bertanya dengan ragu. Tapi dia tidak memiliki perasaan apapun padamu. Aku bisa melihat dari matanya bahwa sudah ada orang lain di hatinya. Qixi, apakah pantas bagimu untuk melawanku demi seseorang yang bahkan tidak menyukaimu? Entah bagaimana, kata-kata itu terasa seperti nasihat dari satu teman ke teman lainnya. Aku tidak tahu, tapi selama dia aman. Berdiri tepat di hadapan Raja Dewa, wajah Luo Qixi tidak memiliki banyak emosi, hanya tekadnya yang teguh. Itu sudah cukup bagiku. Bab 2205 Glom. Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Wajah besar itu menghela nafas dalam-dalam. Pri Linglong telah mengetahui selama ini bahwa ada seseorang yang tinggal di hati wanita muda yang pendiam ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah pria ini. Luo Qixi mengangkat kepalanya dan berkata, Yang mulia, saya percaya bahwa Anda melihat semua yang terjadi sebelumnya. Itu adalah Raja Baiye yang dianugerahkan dewa yang serakah, jadi dia berusaha mengambil keuntungan darinya. Zhang Xuan hanya membalas karena penindasannya. Jika kita menelusuri rantai tanggung jawab, tidak adil untuk menyalahkan semua pada dia. Jadi, Yang mulia, saya meminta Anda untuk mengampuni dia dan membiarkan dia pergi. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang keras kepala, tetapi ketika menyangkut sesuatu yang melibatkan Zhang Xuan, dia bertekad untuk tidak pernah mundur. Itu bukan lagi masalah di sini. Bahkan jika bawahanku melakukan kesalahan, aku yang harus menghukumnya. Jika dia, orang luar, lolos tanpa hukuman setelah dengan sengaja membunuh bawahanku, langit Linglong kita akan diremehkan oleh orang lain, jawab wajah besar itu. Dia tahu bahwa Zhang Xuan tidak bersalah, tetapi langit Linglong adalah bagian dari cakrawala, bukan dimensi tertutup yang terisolasi dari seluruh dunia. Reputasi itu penting ketika berurusan dengan orang lain, jadi dia tidak bisa berkompromi. Jika itu masalahnya, saya bersedia menerima hukuman atas namanya, kata Luo Qixi dengan gigi terkatup. Tidak mengharapkan wanita muda untuk pergi sejauh ini, wajah besar di langit mengerutkan kening. Qixi, mundur, saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri, kata Zhang Xuan saat dia terbang ke langit dan berdiri di depan wanita muda itu. Dia sudah berhutang budi kepada wanita muda itu setelah semua yang telah dia lakukan untuknya. Bagaimana dia bisa membiarkannya terluka karena dia lagi? Kekuatannya mungkin kurang, tetapi setelah mengambil garis keturunan dari anak ayam kuning kecil, tubuhnya menjadi abadi. Tidak akan mudah bagi Pri Linglong untuk membunuhnya dalam kondisinya saat ini. Selanjutnya, dia masih memiliki halaman emas bersamanya. Mungkin tidak cukup untuk bertahan melawan kekuatan Raja Dewa sejati, tapi itu pasti bisa bertahan melawan keinginan Pri Linglong. Saya kira Anda masih punya nyali di dalam diri Anda, wajah besar itu berkata dengan tenang setelah melihat tindakan Zhang Xuan. Untuk menghadapi masalahmu sendiri, kamu masih memiliki rasa tanggung jawab di dalam dirimu. Seandainya itu orang lain, bahkan jika itu adalah Raja Dewa yang diberikan, mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu yang berlebihan di hadapan Raja Dewa. Namun, pemuda itu bersedia melangkah maju dalam keadaan seperti itu untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Mungkin itu sebabnya Luo Qixi begitu setia padanya. Putusan awal saya adalah melumpuhkan kultivasi Anda, tetapi karena Qixi telah memohon atas nama Anda, saya akan membuat pengecualian dan menunjukkan keringanan hukuman. Sepotong keinginan saya ini terbentuk melalui energi spiritual di dalam Linglong Royal City, dan itu memanfaatkan kira-kira 1/100 dari kekuatan saya. Jika Anda dapat menahan serangan kekuatan penuh dari saya akan membiarkan masalah hari ini pergi. Kalau tidak, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kelemahan Anda. Kata wajah besar itu. Kedaulatan Anda,
Luo Qiki memprotes dengan wajah pucat. Sementara wajah besar terbentuk dari energi spiritual, faktanya tetap bahwa itu memanfaatkan kehendak Raja Dewa. Mengesampingkan Zhang Xuan, bahkan Raja Dewa yang diberikan biasa tidak akan mampu menahannya. Saya sudah mengambil keputusan, jika dia bahkan tidak bisa bertahan sampai sejauh ini, dia tidak layak untuk perasaanmu. Kehendak yang kuat turun dari langit, dan Luo Qiki segera terdiam. Dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat berbicara atau bergerak. Kemungkinan besar, Peri Linglong telah memilih untuk melumpuhkannya sementara untuk mencegahnya ikut campur dalam hal ini. Kalau begitu mari kita mulai. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghindari ini, Zhang Xuan mulai menyalurkan Zen Qi-nya ke batasnya sebagai persiapan menghadapi serangan Peri Linglong. Meskipun serangan itu hanya memanfaatkan 1/100 dari kekuatan penuhnya, itu masih merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dengan lambaian tangannya, pedang Raja Dewa segera terbang kembali ke genggamannya, dan dia mengayunkannya ke arah wajah dengan kekuatan besar. Melalui tebasan ini, Zhang Xuan mengeksekusi 3 seni pedang Pathos of Heaven secara bersamaan, dan dia memanipulasi pedang Qi untuk membentuk penghalang besar tepat di depannya. Meskipun usiamu masih muda, kamu telah memahami seni pedangmu sendiri. Tidak buruk. Wajah besar itu mengangguk. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat dihancurkan dari atas, dan penghalang yang dibuat menggunakan 3 seni pedang mulai pecah dengan kecepatan yang terlihat. Sungguh mengerikan, gumam Zhang Xuan. Dia akan mengharapkan tidak kurang dari Raja Dewa. Bahkan 1/100 kekuatan Peri Linglong masih jauh melampaui apa yang bisa dia tangani. Aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku kalau begitu. Begitu seni pedangnya menyerah dan kekuatan menghantamnya, dia pasti akan mengalami luka parah. Sejujurnya, Zhang Xuan masih cukup yakin bahwa dia akan selamat dari cobaan ini. Setelah tubuhnya ditempa melalui Lucid Lunar Lake, ia mampu pulih dari cedera paling parah sekalipun selama dia diberi cukup waktu. Namun, masalahnya adalah dia harus bergegas kembali ke Sky of Spirit Origin agar tepat waktu agar turnamen mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Istana Dewa Roh. Jika dia melewatkannya, kesempatan berikutnya adalah 100 tahun dari sekarang. Jadi, dia tidak bisa lumpuh. Karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari cedera sama sekali. Tidak punya pilihan, Zhang Xuan beralih ke Library of Heaven Spot untuk memanggil halaman emasnya. Tetapi pada saat genting ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Biarkan aku yang melakukannya. Setelah itu, cewek kecil melompat keluar dari dantiannya dan membuka paruhnya lebar-lebar. Gila, dengan napas besar, itu menelan wajah besar di langit, meninggalkan cewek kuning besar yang membengkak mengingatkan pada balon besar yang mengambang dengan tenang di udara. Pipi Zhang Xuan berkedut. Dia tahu bahwa gadis kuning kecil itu mampu menelan artefak dan barang-barang yang jauh lebih kuat darinya, tapi itu adalah bagian dari kehendak Raja Dewa. Apakah benar-benar baik bagi Anda untuk menelannya begitu saja? Bukankah kita setidaknya harus memberinya sedikit wajah? Zhang Xuan jauh dari satu-satunya yang terkejut dengan pemandangan ini. Semua orang yang menyaksikan adegan itu sama terkejutnya dengan dia. Wajah besar itu bisa dianggap sebagai representasi dari Peri Linglong sendiri, dan seekor anak ayam benar-benar menelannya begitu saja. Luo Qiki juga menoleh untuk melihat cewek kecil dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jika dia tahu bahwa Zhang Xuan memiliki kartu truf yang begitu kuat, dia tidak akan campur tangan sama sekali. Sebelum tatapan terkejut semua orang, anak ayam kuning besar mengeluarkan sendawa sebelum tubuhnya mulai berkontraksi kembali ke ukuran aslinya. Saat masih berkontraksi, ia menjilat bibirnya dengan ekspresi yang terlihat seperti belum sepenuhnya puas. Weng, tak lama kemudian, wajah besar lainnya muncul di langit. Namun, kali ini, tanpa energi spiritual yang cukup untuk memicunya, wajahnya tampak sedikit kabur. Namun demikian, keinginan yang terkekang di dalamnya masih memberikan tekanan berat pada mereka yang berdiri di depannya. Kamu, alih-alih marah, wajah besar itu menatap cewek kecil dengan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Aku adalah binatang jinak Zhang Xuan, cewek kecil, jika kamu ingin menyerang tuanku, kamu harus melewatiku. Cewek kecil menempelkan sayap ayamnya di pinggangnya dan berbicara dengan bangga. Binatang jinak, cewek kecil, wajah besar itu sedikit berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu tahu identitas aslimu? Tentu saja, cewek kecil menjawab dengan bangga. Saya adalah binatang legendaris yang pernah menguasai tanah, Superkok. Wajah besar itu berkedut lagi sebelum menatap Zhang Xuan dengan tatapan menilai. Jika Peri Linglong mengira pemuda itu hanyalah seorang kultivator berbakat yang memiliki beberapa cara khusus sebelumnya, dia tidak berani berpikir seperti itu lagi. Adalah satu hal bagi pemuda itu untuk memahami teknik kultivasi dan seni pedang yang melampaui langit dan memiliki sebuah buku yang dapat membunuh Raja Dewa yang diberikan. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda itu benar-benar akan menjinakkan orang itu sebagai binatang jinaknya, bahkan mencuci otaknya untuk berpikir bahwa dia adalah seekor ayam jantan.
Lebih jauh lagi, orang itu bahkan bangga dengan nama yang memalukan itu. Apakah ini benar-benar terjadi? Rasanya benar-benar semua yang ada di Cakrawala menjadi kacau.